Bab 131, Kapsul Hoi Poi, menuju alam semesta. Selanjutnya, Siaya mulai melakukan latihan fisik tubuh. Pelatihan jenis ini harus dilakukan secara rutin. Sama seperti Kaioken Sangoku dan transformasi Super Saiyan, semakin besar kekuatan fisik tubuh, semakin mampu menahan transformasi tubuh tingkat yang lebih tinggi. Di tahap selanjutnya dari karya aslinya, mengapa Sangoku berhenti menggunakan Kaioken? Peningkatan kekuatan yang diberikan oleh Kaioken pada tahap terakhir jauh lebih kecil dibandingkan saat bertransformasi menjadi Super Saiyan, tapi yang terpenting, kekuatan tubuhnya tidak cukup untuk menahan beban. Berubah menjadi Super Saiyan sudah memberikan beban besar pada tubuhnya. Jika terjadi situasi di mana tubuhnya tidak mampu menangani Kaioken, seluruh tubuhnya akan roboh dengan sendirinya. Tubuh yang kuat adalah suatu keharusan baginya jika dia ingin melanjutkan perjalanannya menuju kekuasaan. Oleh karena itu, Siaya sangat mementingkan pelatihan fisik tubuh. Di padang bersalju yang tak berbatas, angin sedingin es bertiup melintasi hamparan tak berujung. Angin menusuk seperti pisau dingin, meninggalkan sensasi perih di seluruh wajah. Di lingkungan yang sangat keras ini, Siaya terus-menerus mengacungkan tangannya. Dia meninju, menyelam, dan terus-menerus menahan serangan energi yang dahsyat, dan keringat sebening kristal mengalir seperti hujan halus dari tubuhnya. Armor pertempuran putih yang awalnya tidak bernoda di tubuhnya, telah terpecah menjadi potongan-potongan tipis. Selama masa pelatihan ini, waktu berlalu sangat lambat. Memutuskan bahwa itu sudah cukup, Siaya mengenakan pakaian bersih dan mengajak Siling berdebat dengannya. Meskipun kekuatan Siling jauh lebih lemah darinya, perdebatan masih membantu mereka berdua menjadi akrab dan fasih dengan kekuatan dan keterampilan mereka. Jadi, hari-hari berlalu saat mereka bertarung. Pertarungan adalah cara terbaik untuk menguji hasil latihan mereka, terutama bagi Siling dan Miers. Setiap kali setelah mereka selesai bertarung dengan Siaya, mereka selalu menyadari kekurangan mereka, dan dengan demikian akan berlari kembali untuk berlatih perlahan. Sejak mereka tiba di planet besar yang sedingin es ini, kilatan cahaya yang dahsyat sesekali akan meledak, dan planet itu sendiri terkadang bergetar karena kekuatan luar biasa yang harus ditahannya. Ketika Siaya memusatkan auranya dengan kepuasan, dia tiba-tiba menyadari bahwa 2 bulan lebih telah berlalu. Mengepalkan tangannya, energi yang besar dan kuat mulai mengalir di dalam tubuhnya. Saat dia merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan, wajahnya tidak bisa menahan senyum cerah. Pelatihan 2 bulan terakhir ini sangat bermanfaat. Dia bisa dengan lancar mengendalikan kekuatannya sekarang. Siaya berdiri diam beberapa saat sebelum tiba-tiba melompat ke depan. Tubuhnya dengan cepat menghilang, menjadi seberkas cahaya sebelum muncul kembali ribuan mil jauhnya di dataran tinggi putih. Ini aura Miers, apa yang dia lakukan di sini? Dengan sedikit keraguan, dia terbang menuju posisinya. Di kejauhan, dia melihat manusia salju putih dibangun di atas tebing-tebing. Itu adalah Miers, yang terbungkus manusia salju bundar, hanya menyisakan matanya yang berkedip. Melihat Siaya datang, manusia salju itu meledak, dan dia keluar dari cangkangnya yang pecah. Gadis kecil, sudah kubilang padamu untuk berlatih dengan benar. Apa yang kamu lakukan di sini dalam keadaan terbungkus manusia salju? Siaya mengomel, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Hehe, sebenarnya, aku sudah lama menyelesaikan latihanku, tapi kamu dan Siling masih berlatih, jadi aku bosan. Miers cemberut, dan suaranya yang kecil seperti bel terdengar. Kamu bosan, jadi kamu membungkus dirimu seperti manusia salju. Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika dia mendengarkannya, bertanya, kamu menyelesaikan pelatihanmu begitu cepat. Beberapa hari lebih awal darimu. Miers berkata dengan bangga. Siaya menganggukkan kepalanya dan agak terkejut. Meskipun dia tahu bahwa bakat Miers luar biasa dan tidak kalah dengan Vegeta sedikitpun. Melihat dia mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya begitu cepat, dia tetap terkejut. Saya harap dia tidak bercanda. Menghentikan pikirannya di sana, Siaya tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak berdebat? Oke, Miers langsung setuju. Setengah jam kemudian, dia terengah-engah saat dia mengambil segenggam salju dan memasukkannya ke mulutnya. Dia jelas kelelahan karena bertarung. Siaya mengangguk dan berkata, bagus, kamu membuat banyak kemajuan. Kamu cukup berbakat. Ayo kita cari Siling dan tunggu sampai dia menyelesaikan pelatihannya sebelum kita berangkat dari tempat ini. Oke, setelah mendengar kata-kata Siaya, Miers berseri-seri dengan gembira dan melompat dari tanah. Senyuman cerah seperti buah persik yang mekar muncul di wajah kecilnya. Dia sudah lama bosan tinggal di sini. Segera, mereka menggunakan transmisi instan dan berteleportasi ke lokasi Siling. 7 hari kemudian, di wilayah timur. Wilayah Tenggara wilayah timur merupakan wilayah yang relatif damai. Di galaksi yang memancarkan cahaya merah, sebuah planet biru sedang berputar mengelilingi mataharinya. Planet ini disebut planet Bakuf, dan ukurannya hanya sedikit lebih besar dari bumi. Dan itu berkembang dengan banyak spesies. Itu adalah planet yang dinamis yang melahirkan api peradaban yang besar. Karena wilayah Tenggara ini relatif damai, perdagangan antar planet berkembang pesat dan disertai dengan bisnis. Di dekat beberapa bintang di sekitar planet Bakuf terdapat planet perdagangan penting, dan banyak peradaban datang ke sini untuk membeli bahan yang mereka butuhkan untuk ras mereka. Karena saling menjaga satu sama lain, planet Bakuf menjadi salah satu dari sedikit planet yang tidak membutuhkan perlindungan dari patroli galaksi. Belakangan ini, sebuah kelompok bernama Veidaya tiba-tiba muncul di pasar perdagangan antar planet mereka.
Mereka membawa sesuatu yang mereka sebut kapsul Hoi Poi, yang konon dapat memampatkan sejumlah besar bahan dan persediaan ke dalam kapsul kecil. Saat kapsul Hoi Poi muncul di pasar perdagangan, kapsul tersebut langsung menjadi barang yang sangat dicari oleh peradaban lain. Itu adalah penemuan yang menentukan zaman. Kemunculannya membuat reputasi Fei Daya meroket. Saat ini, perdagangan terpanas di planet Bakuf adalah penjualan kapsul Hoi Poi. Fei Daya menghasilkan banyak uang dari ini, sehingga sumber daya dan kekayaan mereka dengan cepat menjadi berlimpah. Hai Siaya, apakah kapsul Hoi Poi ini benar-benar merupakan teknologi dari bumi? Seorang gadis kecil yang lembut berpakaian seperti boneka porselen bertanya dengan terkejut sambil memegang kapsul kecil di tangannya. Sulit dipercaya kapsul mungil ini bisa menampung villa mewah di dalamnya. Meski Miers pernah melihat kapsul Hoi Poi sebelumnya, ia tetap terkejut saat melihat kapsul tersebut laris di pasaran. Mereka dengan cepat berkembang dan menguat. Ya. Siaya mengangguk sambil melirik kedua gadis di sampingnya, berkata, Fei Daya bertindak sebagai distributor Dr. Brief untuk kapsul Hoi Poi dalam perdagangan antar planet. Meskipun sebagian besar uang yang diperoleh dari penjualan barang disalurkan ke Fei Daya, Dr. Brief juga menerima banyak teknologi asing. Memikirkan kembali bagaimana Duokela dan Fei Daya lainnya mencapai kesepakatan dengan Ayah Bulma, Siaya terkejut. Dia tidak berpikir bahwa teknologi yang menentang surga dalam karya aslinya yang dapat memampatkan benda-benda dari bumi akan tiba-tiba meluas ke wilayah timur. Tentu saja, penghasil terbesar adalah Siaya sendiri. Karena sebagian besar bahan dan barang yang diterima Fei Daya semuanya ditempatkan atas namanya. Namun Ayah Bulma tidak bingung. Teknologi canggih yang disediakan oleh Fei Daya lebih dari cukup untuk memuaskan Dr. Brief. Kali ini, tujuan utama Siaya datang ke planet Bakuf adalah untuk melihat penjualan kapsul Hoi Poi. Namun melihat situasi saat ini, kapsul tersebut tentu banyak dicari dan justru kehabisan stok. Hehe Siaya, kali ini kamu bisa mendapatkan banyak hal. Siling mendekat dan berkata dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Siaya menepuk pundaknya dan tersenyum, mungkin benar aku mendapat penawaran bagus, tapi kalian berdua juga mendapat manfaat darinya. Setelah mengatakan ini, di bawah tatapan bingung Siling dan Miers, dia mengeluarkan 2 kartu hitam dan memberikannya kepada mereka. Planet Bakuf adalah tempat yang luar biasa di alam semesta, berkembang tidak hanya di bidang transportasi, tetapi juga pariwisata dan industri hiburan. Ini sebenarnya bisa dianggap sebagai pusat utama dari seluruh wilayah timur. Namun, pengeluaran di tempat seperti itu juga sangat tinggi. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk membelanjakan apapun di sini. Ada banyak tempat wisata terkenal yang dikunjungi orang-orang, dan ada pula yang dengan senang hati mengunjungi pusat perbelanjaan untuk membeli barang-barang langka. Gedung perdagangan dan perdagangan planet Bakuf menjulang tinggi di langit, dan bahkan bangunan acak pun jauh lebih tinggi daripada gedung tertinggi di dunia di masa lalu di Siaya. Ada berbagai macam produk cantik di dalamnya, tapi di sini tidak ada tawar-menawar. Siaya melihat sekeliling dan menemukan bahwa setiap produk sangatlah mahal. Tapi Siaya punya banyak uang di tangannya, jadi dia tentu saja tidak merasa bingung. Penghasilan yang diperolehnya dari penjualan kapsul Hoi Poi membuatnya tidak perlu mengkhawatirkan harga. Terlebih lagi, dia sudah mengajak gadis-gadis itu keluar untuk bersenang-senang, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan hal ini? Jadi mereka dengan seenaknya menghambur-hamburkan uang mereka. Barang-barang besar dan kecil dimasukkan ke dalam kapsul Hoi Poi atau ditempatkan di ruang dimensi Siaya, menyebabkan uang di kartu hitam dengan cepat anjlok. Bab 132, Penjaga Planet Bakuf. Kami akan pindah secara terpisah selama beberapa jam ke depan. Anda dapat pergi kemanapun Anda mau, membeli apapun yang Anda suka, dan pastikan untuk bertemu kembali di sini lagi. Setelah berjalan-jalan sebentar, Siaya melihat waktu dan menyadari bahwa hanya ada 1 atau 2 jam sebelum matahari terbenam. Siang hari di planet Bakuf jauh lebih lama dibandingkan siang hari di bumi. Bersenang-senanglah, aku akan duduk di taman terdekat. Baiklah, ada banyak sekali jenis alien di sini, dan aku lebih menyukai makanan mereka. Setidaknya aku ingin mencicipi semua makanan mereka. Miers menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Gadis muda itu sepertinya tidak punya hobi lain selain makan. Kamu hanya tahu cara makan. Saya masih ingin terus berbelanja. Siling berkata sebelum menuju toko lain sambil membawa tas berisi pakaian yang dibelinya. Setelah memasuki masa puber, Siling mulai lebih memperhatikan cara berpakaiannya. Kedua bocah nakal ini, melihat mereka pergi menuju tempat yang mereka minati, Siaya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu dia berjalan menuju taman terdekat. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah taman yang relatif indah. Itu adalah taman kecil yang terletak di kaki Gunung Qingfeng. Puncak gunungnya rendah dan datar, dengan jalan beraspal berwarna biru yang berkelok-kelok naik turun gunung, aliran sungai di antara jalan pegunungan semuanya menyatu menjadi sungai yang jernih. Seluruh taman bersandar pada pegunungan dan sungai, dibangun dengan gaya arsitektur klasik. Tempat itu mengusung keanggunan pedesaan, menghadirkan suasana kesendirian yang sederhana. Siaya dengan santai menemukan tempat di sebelah bukit curam gunung dan menangkupkan dagunya saat dia dengan santai menyaksikan orang-orang yang lewat datang dan pergi ke bawah gunung, perasaan santai dan bahagia yang tak terduga muncul di hatinya. Mengambil satu set teh dari ruang dimensionalnya dan menyalakan api kecil untuk merebus air, dia mengambil cangkir teh dengan kedua tangannya dan menghirup aroma samar teh. Dia menyesapnya, dan dengan santai terus mengamati para pejalan kaki di bawah kaki gunung. Tiba-tiba, hatinya menjadi jernih dan nyaman.
Matahari memancarkan sinar indahnya yang menyinari bumi. Seiring berjalannya waktu, sinar-sinar ini mulai berubah dari proyeksi langsung menjadi proyeksi miring, dan matahari yang menyilaukan menampakkan matahari terbenam berwarna merah cerah. Oh, 2 jam berlalu begitu cepat dan matahari sudah terbenam. Nah, ini waktunya untuk kembali dan bertemu dengan mereka. Meregangkan tubuhnya, Siaya berdiri, dan menyimpan perlengkapan tehnya, bersiap untuk bertemu dengan Siling dan Miers. Pada saat ini, Siaya tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia merasakan aura yang sangat kuat mendekat ke arahnya. Wah, menarik. Kekuatan Ki ini setidaknya di atas 100.000 kekuatan tempur. Planet Bakuf masih memiliki ahli seperti itu. Siaya terkejut dan duduk sekali lagi menunggu kedatangan tamu tak terduga ini. Menurut apa yang dia rasakan, Ki ini lembut dan tenang, jadi sepertinya pihak lain bukanlah orang jahat. Tak lama kemudian, seorang pria tampan berkulit kuning datang menghampiri. Siaya menemukan bahwa pria itu telah menahan auranya, seolah-olah dia adalah seorang musafir biasa yang berjalan perlahan ke arahnya. Jika Siaya tidak memahami keterampilan, mata roh, mungkin dia benar-benar tertipu. Ketika segala sesuatu tentang pihak lain terungkap di hadapannya, bibir Siaya tidak bisa menahan senyum tipis. Dia mengamati pria itu mendekatinya. Dia sebenarnya memiliki 170.000 kekuatan tempur, yang jauh lebih kuat dari skuadron lapis baja kuler. Yang mulia, apakah Anda Tuan Siaya dari planet Hongshan? Sikap pria itu tidak merendahkan atau sombong, dan dia memiliki aura pemimpin yang kuat di sekelilingnya. Siaya mengangguk ringan dan bertanya, saya adalah pemimpin planet Hongshan, dan Anda adalah... Hahaha, namaku Raiga, penjaga planet Bakuf. Saya mendengar bahwa Tuan Siaya datang ke planet Bakuf, jadi saya secara khusus datang mengunjungi Anda. Saya hanya tidak menyadari bahwa Tuan Siaya akan menjadi pemuda yang menjanjikan. Raiga berbicara dengan rendah hati, bahkan tidak ada sedikit pun rasa bangga atau sikap acuh tak acuh dari seorang ahli yang terlihat. Siaya juga mengangguk sambil tersenyum. Orang lain memberinya perasaan yang baik. Nampaknya reputasi Saiyan di planet Bakuf cukup baik. Tidak ada yang menyangka bahwa orang Saya yang awalnya terkenal tiba-tiba menjadi pejuang penjaga perdamaian di galaksi. Karena Raiga berhubungan dengan patroli galaksi, dia secara alami menyadari tingkat kekuatan Saiyan saat ini. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengunjungi pemimpin Saiyan, Siaya. Sejak awal, dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun dari tubuh Siaya. Ini merupakan kejutan yang luar biasa baginya, dan dia tidak bisa tidak bersikap lebih sopan kepada Siaya. Ini bukan apa-apa. Dibandingkan dengan Tuan Raiga yang merupakan penjaga sebuah bintang, saya jauh lebih rendah. Tidak ada yang tidak menyukai sanjungan, jadi Siaya menanggapi dengan ramah sementara informasi mengenai Raiga muncul di benaknya. Raiga, penduduk asli planet tingkat rendah. Tetapi karena dia secara tidak sengaja memakan buah aneh, dia mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar, menimbulkan sensasi di sekitar bintang. Hampir seketika, sejumlah besar alien dengan antusias bergegas ke kampung halamannya untuk menyelidiki. Namun ketika alien mencapai kampung halamannya, planet ini telah berubah menjadi gurun, dan tidak ada yang memperoleh sesuatu yang berguna. Sejak saat itu, Raiga mulai mengembara di alam semesta sebelum dia menetap di planet Bakuf, menjaganya hingga saat ini. Ini adalah peristiwa masa lalu yang terjadi ratusan dan ratusan tahun yang lalu. Karena berasal dari ras dengan umur yang panjang, penampilan Raiga tidak pernah berubah. Karena keberadaannya, planet Bakuf menjadi surga langka di wilayah tenggara wilayah timur. Meskipun mulutnya mengeluarkan kata-kata yang menyanjung, Siaya juga secara khusus meneliti Raiga. Ia tahu bahwa Raiga adalah orang yang bisa mentolerir kesepian. Sejujurnya, sungguh mengagumkan bahwa orang kuat seperti dia akan menjaga planet Bakuf selama beberapa ratus tahun tanpa melangkah keluar. Siaya dan Raiga terus mengobrol, keduanya pada langkah pertama dalam menciptakan hubungan persahabatan. Semakin banyak hubungan persahabatan berarti semakin banyak koneksi, dan ini hanya akan meningkatkan perkembangan bangsa Saya di wilayah timur. Belum lagi orang ini adalah penjaga planet Bakuf yang kuat. Ketika Raiga mengetahui kekuatan sejati Siaya, wajah kuningnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut, matanya membelalak karena kaget dan kagum. Dia belum pernah bertemu orang sekuat itu sebelumnya. Setelah beberapa menit, Raiga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah itu, ketika pemimpin planet Bakuf bertanya seberapa kuat pemimpin planet Hongshan, Raiga mengingat kembali pertemuannya dengan Siaya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia sungguh tak terduga, pemimpin planet Bakuf terdiam. Tampaknya planet Hongshan ditakdirkan menjadi mitra kerjasama terpenting mereka. Mereka tidak hanya memiliki teknologi canggih, namun kekuatan pemimpin mereka sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap sebagian besar planet lain. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus mencoba memperdalam kerja sama mereka. Sementara itu, Siaya pergi menemui Siling dan Miers. Ketika dia tiba di tempat pertemuan, dia menemukan bahwa dia datang lebih awal, dan baik Siling maupun Miers belum kembali. Kedua bocah nakal ini bahkan tidak punya gagasan sedikit pun tentang waktu. Bergumam pada dirinya sendiri, Siaya melipat tangan di depan dada dan diam-diam menunggu sambil bersandar pada pilar marmer di depan sebuah toko. Segera dia melihat Siling terbang ke arahnya sambil membawa tas kecil dan besar di tangannya. Hei Siaya, kamu datang lebih awal. Sambil memasukkan barang-barang itu ke dalam kapsul Hoi Poi, Siaya mengangkat alisnya dan berkata. Kaulah yang terlambat, oke. Bukankah aku membelikan banyak barang ini untukmu di bumi? Hehe,
Jarang sekali aku bisa berbelanja, jadi wajar saja aku harus membeli lagi. Dan barang-barang yang kamu berikan kepadaku, sudah aku simpan di koleksiku. Siling dengan manis menjulurkan lidahnya. Pada usia 15 tahun, dia telah tumbuh menjadi sangat bersinar dan bersemangat. Rambutnya yang indah seperti awan diikat dengan pita, dan beberapa helai rambut pendek menutupi separuh matanya. Sepasang alisnya yang anggun berbentuk seperti bulan melengkung dan kedua matanya cerah dan berkilau, dengan kulit seperti batu giok yang lembut dan kenyal seperti madu. Dia memiliki sosok langsing seperti seikat anggrek yang tenang dan alami. Khususnya, garis lengkung di dadanya membuatnya tampak lebih muda dan cantik. Benar, tentang Myers, apakah dia sudah kembali? Siling melihat sekeliling. Belum, aku juga tidak tahu kemana dia lari. Haha, bukankah dia akan datang? Siaya melihat sekilas seseorang dari sudut matanya dan menunjuk ke samping. Dia bisa melihat seorang gadis kecil yang lembut berlari dengan penuh semangat, lonceng kecil di pergelangan tangannya bergemerincing. Dia memegang sepiring besar makanan panas yang mengepul dan menjejali wajahnya. Dia terlihat sangat bodoh. Siaya mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan keningnya. Bab 133, Bola Naga Super. Waktu berlalu di Bima Sakti yang luas. Di alam semesta yang luas, Bima Sakti yang terang dan megah bagaikan pita sutra, dan langit yang luas berkilauan dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Bintang kecil dan besar menghiasi langit malam, berkilau seperti berlian cemerlang. Dikelilingi oleh kegelapan yang luas, bintang-bintang memancarkan cahaya putih pucat yang mempesona. Tiba-tiba ada kilatan cahaya. Di ruang yang dalam dan sunyi, itu sangat menarik perhatian, dan sebuah titik tidak jelas muncul di tengah kegelapan. Itu adalah pesawat luar angkasa kecil berwarna abu-abu keperakan, tidak besar sama sekali, panjangnya hanya beberapa puluh meter. Siaya berdiri sendirian di kabin pilot. Karena kapalnya dikemudikan melalui AI, dia hanya perlu memasukkan beberapa instruksi. Menurut radar Dragon Ball, Super Dragon Ball pertama seharusnya ada di dekat sini. Di dalam pesawat luar angkasa, Siaya memegang radar bola naga jenis baru sambil menatap alam semesta yang dalam di luar jendela kapal. Beberapa bulan telah berlalu sejak Siaya kembali bersama Siling dan Myers dari planet Bakuf. Dia telah berlatih di planet Hongshan sejak saat itu, dan sekarang akhirnya mulai mencari bola naga super. Siaya sedang mencari bola naga super untuk mewujudkan keinginannya kepada Super Shenron, sehingga memperoleh kemampuan untuk membuat bola naga. Bola naga adalah benda ajaib, yang umumnya dapat membalikkan sebab dan akibat serta mengganggu kenyataan. Selama tidak melanggar hukum alam atau di luar kemampuan penciptanya, bola naga merupakan artefak super yang selalu sukses. Meskipun artefak ini memiliki banyak keterbatasan, Siaya percaya bahwa dengan memiliki bola naga miliknya yang dapat ia gunakan sesuai keinginannya, peluang kelangsungan hidup planet Hongshan dan penduduknya akan lebih terjamin. Sebenarnya, ada satu hal penting lagi. Artinya, Siaya sangat terpesona dengan kekuatan ajaib bola naga. Ketika dia melihat anime Dragon Ball di kehidupan sebelumnya, dia selalu penasaran. Mekanisme seperti apa yang digunakan Shenron untuk mengabulkan keinginan masyarakat? Apakah prosesnya mirip dengan pertukaran Full Metal Alchemist dengan nilai yang sama, atau seperti GT yang memiliki efek negatif tetap? Karena tidak jelasnya fakta ini, selalu ada perasaan tidak nyaman saat menggunakan bola naga. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sampai dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang mekanisme di balik bola naga sebelum dia dapat membuat penilaian yang tepat. Shenron Porunga dari planet Namek telah memberitahunya bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kemampuan membuat bola naga. Salah satunya adalah mendapatkan izin Dewa Naga Zalama, dan yang lainnya adalah menggunakan bola naga super buatan Zalama untuk membuat permintaan. Pilihan Siaya tentu saja menggunakan Super Dragon Ball. Pertama, dia mencari ilmuwan Freydaya untuk sepenuhnya meningkatkan radar bola naga, sehingga jangkauan pencariannya dapat diperluas ke seluruh alam semesta. Kemudian, dia meninggalkan planet Hongshan sendirian di sebuah pesawat luar angkasa kecil. Di alam semesta tanpa batas, sama sekali tidak sulit menemukan Super Dragon Ball dengan bantuan radar Dragon Ball, terutama ketika dia bisa menggunakan transmisi instan. Satu-satunya hal yang menyusahkan Siaya adalah bagaimana dia bisa memindahkan bola naga super setelah dia menemukannya. Ini karena ukuran Super Dragon Ball terlalu besar, dengan diameter lebih dari 37.000 km. Ini sudah dalam skala planet yang sangat besar. Dibandingkan dengan mereka, planet Hongshan hanyalah sebuah marmer kecil. Dengan massa sebesar itu, masalah pemindahannya akan sangat memusingkan. Akan sangat mudah bagi Siaya untuk menghancurkan planet besar sebesar ini, tetapi untuk memindahkannya, sejujurnya dia tidak memiliki jaminan sedikitpun. Ah, ketemu. Di radar Dragon Ball, titik terang yang berkelap-kelip semakin dekat. Siaya segera memerintahkan AI pesawat luar angkasa itu untuk mendekat dengan kecepatan penuh. Segera, benda raksasa berwarna oranye gelap muncul di depan Siaya. Itu adalah bola kristal super yang bahkan lebih besar dari rata-rata planet. Tersebar di tengah-tengah galaksi yang kacau, itu terlihat sangat spektakuler. Ini bola naga super, ukurannya sungguh besar. Melihat bola di depannya yang lebih besar dari rata-rata planet, wajah Siaya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia benar-benar tercengang dengan ukuran Super Dragon Ball. Dibandingkan dengan ini, bola naga bumi dan Namek terlalu kecil. Tidak mengherankan jika rumor mengatakan bahwa bola naga planet Namek hanyalah potongan-potongan dari bola naga super yang dipoles.
Ini terlalu besar. Bagaimana cara mengangkut ini? Siaya kesal, ukuran sebesar itu tidak dapat diangkut bahkan dengan bantuan teknologi alien tercanggih. Terlebih lagi, karena itu juga merupakan bola naga, mungkin akan sulit bagi kekuatan Earth Shenron untuk mempengaruhi Super Dragon Ball. Tampaknya saya hanya dapat menggunakan transmisi instan untuk melihat apakah saya dapat memindahkan planet ini bersama saya. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan cara lain. Siaya menatap bola naga besar itu dan menelannya. Dia bertekad untuk mencobanya. Ki yang mengamuk tiba-tiba melilit tubuhnya dan dia mulai melayang di angkasa. Dia menekan tombol khusus di pesawat luar angkasa. Setelah itu, terdengar suara dentuman keras, asap mengepul, dan pesawat luar angkasa berubah menjadi kapsul Hoi Poi kecil. Kapsul Hoi Poi menjadi sangat populer di planet Hongshan. Menyingkirkannya, Siaya dengan cepat mendekati Super Dragon Ball. Karena durasi keadaan di mana dia bisa membungkus dirinya dengan ki sangat singkat, Siaya tidak bisa tinggal di luar angkasa untuk jangka waktu yang lama. Dia harus menyelesaikan semuanya dalam waktu sesingkat mungkin. Saat dia semakin dekat ke bola naga, ukurannya yang besar menjadi semakin jelas. Saat tangan Siaya menyentuh permukaan bola naga, rasanya seperti berada di permukaan planet yang sangat besar. Sejauh mata memandang, tampak seperti bola kaca transparan berwarna oranye. Melihat ke bawah, bahkan ada beberapa bintang merah tua yang terlihat di tengah bola. Mereka tajam dan jernih, seolah-olah berlian kecil bertebaran di permukaan piring oranye, menampilkan sentuhan keindahan yang tenang. Bola naga super ini sungguh aneh. Tidak banyak gravitasi meskipun volumenya begitu besar. Siaya berpikir dengan emosi, dan dia mulai menggunakan kekuatan ruang waktunya dengan sepenuh hati. Energi agung dan tak terbatas dari dalam tubuhnya mulai menutupi permukaan bola naga. Saat dia terus menyalurkan energinya, dahi Siaya mulai mengeluarkan tetesan kecil keringat. Secara bertahap, permukaan bola naga besar itu ditutupi oleh lapisan garis tembus pandang seperti jaring. Saat garis-garis mengkilap yang tembus cahaya menjadi semakin kental, Super Dragon Ball mulai bergetar sedikit, bergerak sedikit dari posisi aslinya. Meluncurkan, Siaya berteriak keras, sambil meningkatkan keluaran energi ruang waktu, lalu mencoba menggunakan transmisi instan. Dengan demikian, transmisi instan skala terbesar dalam sejarah diluncurkan. Membawa seluruh planet dengan transmisi instan merupakan penggunaan inovatif yang brilian dari kemampuan ini. Baik Yardrat maupun Kai tertinggi bahkan tidak dapat membayangkannya, karena hanya Siaya yang memiliki kekuatan super mistis untuk melakukannya. Pada saat yang sama transmisi instan diluncurkan, sebuah fragmen peta bintang alam semesta yang ditempatkan Porunga di otaknya muncul, dan Siaya segera membuat keputusan dan memilih wilayah kosong dan luas untuk membawa Super Dragon Ball. Hamparan kegelapan yang luas, tidak ada bintang di sekitarnya. Galaksi Bima Sakti dan bahkan galaksi lain berada sangat jauh dari sini, menjadikannya tempat paling kosong di alam semesta 7. Tiba-tiba, ruang terdistorsi. Cahaya perak menyala sejenak dan sebuah planet kaca besar berwarna oranye merah tua tiba-tiba muncul entah dari mana. Wajah Siaya pucat saat dia dengan cepat mengeluarkan alat bantu pernapasan dan menghirup oksigen murni dalam-dalam. Seperti manusia, orang saya tidak bisa meninggalkan atmosfer planet dalam waktu lama. Ketika oksigen segar memasuki tubuhnya, perasaan gelap yang menyesakkan itu benar-benar hilang, seolah hati dan jiwanya bermandikan sinar matahari yang hangat, terasa sangat hangat dan nyaman. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan dengan cepat mengeluarkan kacang senzu dari luar angkasa dan memakannya. Vitalitas yang kaya dengan lancar dan diam-diam menunjukkan keefektifannya, memungkinkannya pulih sepenuhnya. Melihat bola naga yang sangat besar itu, Siaya tersenyum, dan ki yang mengamuk menyelimutinya sekali lagi. Saya tidak menyangka akan memakan waktu lebih dari 10 menit hanya untuk mengangkut Super Dragon Ball, tapi saya akhirnya memindahkannya. Nah, Universe 7 masih punya 3 lagi, maka saya masih harus ke Universe 6. Siaya merenung dalam hati, mengetahui bahwa 7 bola naga super tersebar di seluruh alam semesta 6 dan 7. Saat ini, ada 4 di alam semesta 7, dan 3 di alam semesta 6. Setiap kali keinginan terpenuhi, 7 bola naga super akan sekali lagi tersebar secara acak di 2 alam semesta. Setelah beristirahat sejenak, Siaya mengeluarkan radar Dragon Ball dan sekali lagi melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, 2 Super Dragon Ball lagi berhasil dipindahkan. Ketiga bola naga raksasa itu berbaris secara teratur di angkasa, dan benda langit berwarna jingga tua itu mulai mengeluarkan suara mendengung yang menderu ketika ditempatkan bersama. Bab 134, Alam Semesta 6. Setelah mengumpulkan 3 Super Dragon Ball, Siaya berhenti sejenak sebelum mulai mencari Dragon Ball terakhir di Universe 7. Menurut deskripsi di karya aslinya, Super Dragon Ball terakhir di Universe 7 adalah bola bintang 4. Itu terletak di hyperspace dalam dimensi yang lebih tinggi, dan ditutupi lapisan tebal debu alam semesta. Itu tampak seperti planet pengembara yang kokoh. Mengandalkan ingatan dan deteksi dari radar bola naga di tangannya serta dikombinasikan dengan peta bintang alam semesta Porunga, Siaya membutuhkan cukup banyak waktu untuk mencarinya. Dia akhirnya menemukan Super Dragon Ball terakhir di tempat yang aneh dan terpencil. Karena usia, permukaan bola naga ditutupi lapisan debu tebal, dan permukaannya dipenuhi kawah tumbukan yang tidak rata dan tersebar secara teratur, baik besar maupun kecil. Jika bukan karena radar bola naga, yang dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah bola naga, dia akan mengira itu adalah planet biasa. Ini bola naga terakhir di Universe 7.
Sangat mudah ditemukan. Wajah Siaya menunjukkan senyuman tipis, saat dia melayang di angkasa sambil membawa peralatan oksigen bersamanya. Segera, dia membalik telapak tangannya dan gelombang energi berwarna biru muda terkondensasi. Gelombang energi memantul di tangannya, sebelum bergemuruh ke arah Super Dragon Ball, menyeret jejak cahaya biru muda. Kaca, kaca, suara di luar angkasa secara alami tidak dapat ditransmisikan, sehingga tidak mungkin untuk mendengar suara gelombang energi yang bergemuruh menuju permukaan planet. Namun, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa permukaan planet yang tertutup batu tersebut tiba-tiba runtuh pada saat terjadi kontak, dengan debu dan bebatuan mulai menyebar dengan ganas. Seluruh planet berbatu tampak bergetar. Segera sebuah celah tiba-tiba terbelah di permukaan planet ini. Lambat laun, semakin banyak retakan yang muncul, hingga retakan tersebut benar-benar ada di mana-mana di permukaan planet ini. Ledakan. Akhirnya, planet ini tidak dapat lagi menahan pemboman energi sebesar itu. Planet itu meledak, dan memperlihatkan bola kaca berwarna oranye merah. 4 bintang merah tua berlapis emas juga bisa dilihat. Tidak peduli dari sudut mana, mereka tampak berwarna-warni dan berkilau. Benar saja, seperti di karya aslinya, itu adalah bola bintang 4. Setelah memindahkan yang ini, semua bola naga super dari alam semesta 7 akan dikumpulkan. Melihat bola naga yang memancarkan kilau cemerlang, Siaya tersenyum bahagia. Mengulangi apa yang dia lakukan dengan yang lain dengan bantuan transmisi instan, bola naga yang sangat besar itu dipindahkan, membutuhkan usaha yang sangat besar. Super Dragon Ball keempat dirakit bersama dengan Dragon Ball lainnya. Bertepuk tangan, dia mundur ke jarak tertentu. Dalam kegelapan alam semesta yang luas, 4 bola naga yang sangat besar tampak spektakuler ketika ditempatkan bersama-sama. Selanjutnya, Siaya harus mempertimbangkan cara melakukan perjalanan ke Universe 6 untuk mengumpulkan 3 bola naga yang tersisa. Setelah memikirkannya, Siaya menghela nafas, tidak ada cara lain. Sepertinya untuk melakukan perjalanan ke alam semesta 6, saya harus berangkat dari dunia suci Kai. Meski kuat, transmisi instan tidak dapat membawanya melintasi penghalang antara dua alam semesta. Siaya jelas tahu bahwa jika dia ingin pergi ke alam semesta 6, dia harus mencari jalan dari dunia suci Kai. Karena dunia suci Kai praktis berada di pusat alam semesta 7. Dari sana, yang berada di tempat yang lebih tinggi, kita dapat mengamati seluruh alam semesta 7. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk cara melakukan perjalanan ke Universe 6 dari sana. Tentu saja, planet Dewa Penghancur juga memiliki fungsi yang sama. Hanya saja virus tertidur di sana, dan Siaya benar-benar tidak ingin berhubungan dengan Dewa Penghancur lagi. Sebagai perbandingan, dia lebih memilih pergi ke dunia suci Kai. Saat seberkas cahaya melintas, sosok Siaya tiba-tiba kabur dan segera menghilang dari angkasa. Saat dia muncul, dia berada di dimensi yang lebih tinggi di Universe 7. Dunia suci Kai. Banyak bintang berputar mengelilingi planet ilahi. Di depannya ada padang rumput seperti sebelumnya, tak berujung, jauh, surgawi. Aura hijau yang anggun menyerangnya, dan aroma yang tenang meresap di udara. Ini adalah kedua kalinya Siaya berada di dunia suci Kai. Begitu dia mendarat, dia segera menyatukan seluruh auranya. Lagi pula, dia menyelinap masuk secara ilegal. Dia benar-benar tidak bisa memprovokasi Kibito dan Kai tertinggi timur, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Di lereng gunung, dikelilingi oleh anakan pohon kecil yang tersebar secara acak, Siaya bersandar pada pohon pinus yang tidak terlalu besar sementara peta bintang Universe 7 melayang di benaknya. Dengan samar-samar menggunakan kemampuan ruang waktunya, dia perlahan mencari terobosan ke Universe 6. Dunia suci Kai berada di titik tertinggi di seluruh alam semesta, dan dengan demikian juga merupakan tempat terdekat antara dua alam semesta yang berbeda. Di sini, lebih mudah untuk mendeteksi dinding kristal alam semesta tetangga. Perlahan, waktu berlalu. Sepertinya akan ada kesuksesan. Tiba-tiba, dia menangkap aura abnormal. Cahaya terang melintas di benaknya, dan Siaya tiba-tiba membuka matanya karena terkejut dan terus mencari aura yang sama. Saat kesadarannya terus menyelidiki secara mendalam, peta bintang alam semesta 6 di benaknya mulai menjadi semakin jelas. Mata hitam Siaya berkilau dengan warna-warna cerah, dan bibirnya sedikit terangkat, akhirnya memperlihatkan senyuman tipis. Biarkan aku menemukan pelanggarannya. Siaya menghela nafas lega, dan mengulurkan tangan untuk menyeka keringat yang menetes dari dahinya. Suasana hatinya bagus, dia melepaskan energinya sekali lagi. Kemudian, mengikuti peta bintang alam semesta 7 dengan dunia suci Kai sebagai penutupnya, kesadarannya menerobos dinding kristal antar alam semesta dan memasuki alam semesta 6. Akhirnya, dia menemukan lokasi Universe 6. Huo, setelah kilatan cahaya singkat, Siaya tiba-tiba menghilang lagi dari dunia suci Kai, meninggalkan alam semesta 7. Alam semesta 6, Galaksi Xianyu. Ini adalah galaksi berskala besar yang dalam banyak hal mirip dengan galaksi Bima Sakti. Itu terdiri dari bintang-bintang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan lebih banyak lagi planet dan komet. Sejak lama telah melahirkan banyak sekali peradaban alam semesta yang gemilang dan mulia. Dalam sistem bintang biner yang terdiri dari 2 bintang, lebih dari selusin planet berukuran sedang memancarkan kilau warna-warni. Siaya diam-diam berdiri di angkasa dan tampak terkejut. Pemandangan di depannya agak familiar. Di alam semesta, tidak banyak galaksi yang terlihat begitu mirip dan terdapat juga banyak sistem bintang biner. Planet Selma, tempat dia menjalankan misi pertamanya di masa kecilnya, berada dalam sistem bintang biner.
Planet Namek terletak di sistem bintang 3. Ini adalah universe 6, sepertinya tidak jauh berbeda dengan universe 7. Tentu saja, alam semesta 6 dan alam semesta 7 tempat tinggal Siaya sama-sama diklasifikasikan sebagai alam semesta kembar, jadi semua planet pada dasarnya terletak pada posisi yang kurang lebih sama. Pada saat ini, dia juga melihat sebuah planet biru es, yang ukurannya mirip dengan bintang pendamping planet Hongshan, planet Meishan. Mungkin saja ada makhluk hidup yang tinggal di sana. Setelah memikirkan hal ini, Siaya mau tidak mau ingin melihatnya. Seberkas cahaya melintas dan dia terbang langsung menuju planet biru es. Saat memasuki atmosfernya, dia dengan cepat menemukan tanda-tanda sebuah kota di daratan. Ini adalah kota dengan gaya sederhana dan tidak canggih, agak mirip dengan gaya arsitektur bumi abad pertengahan Eropa. Hati Siaya menjadi segar kembali. Sepertinya ini adalah planet kehidupan. Terlebih lagi, setelah mengamati karakteristik bangunan dan ukuran kota yang sebenarnya, dia mengetahui bahwa itu adalah planet dengan peradaban primitif. Namun, yang membuatnya kecewa, kota-kota yang dilihatnya meskipun kami tidak kecil, namun sepi. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, dan hanya sedikit pejalan kaki yang berlarian dengan tergesa-gesa. Suasananya tidak terlihat terlalu bagus. Penghuni planet ini adalah ras setengah manusia, yang secara fisik mirip dengan manusia. Namun kulit mereka berwarna ungu, dan mereka tidak memiliki penutup telinga. Bab 135, Raja Alam Semesta. Apa yang terjadi di sini? Siaya berjalan mendekat dan menarik seseorang ke samping, menggunakan perangkat terjemahan bahasa yang dikembangkan oleh Veidaya untuk berkomunikasi. Alat ini dapat memproyeksikan pemikirannya ke otak orang lain melalui gelombang otak, sehingga mencapai tujuan, komunikasi. Penduduk asli sangat ketakutan. Setelah ditarik ke samping oleh Siaya, ia menjadi sangat gelisah dan mengayunkan anggota tubuhnya dengan liar. Butuh banyak waktu sebelum Siaya mengetahui bahwa pesawat ini disebut planet es, dan orang-orang yang tinggal di sini disebut Lumiren. Mereka adalah ras yang biasa-biasa saja dan cukup damai. Jika Anda ingin menggambarkan kebiasaan hidup mereka, itu mirip dengan penduduk bumi di kehidupan masa lalunya. Mereka adalah tipe orang yang mengeksploitasi lingkungan demi pembangunan. Namun, begitu mereka menyadari bahwa mereka sedang menghancurkan sistem ekologi, mereka mulai mengambil alih kendali untuk bertahan hidup, berperang melawan berbagai negara, dan dorong perdamaian ketika perang menyebar kemana-mana. Singkatnya, di Lumiren, Siaya melihat kemiripan dengan penduduk bumi di kehidupan masa lalunya. Satu-satunya perbedaan adalah adanya seni bela diri di planet ini. Dan saat ini, Lumiren yang menyedihkan sedang diserang oleh Raja Alam Semesta yang dikenal sebagai Orn. Saat ini, semua orang di seluruh planet sedang melarikan diri sejauh mungkin untuk menghindari bencana ini. Siaya terdiam setelah mengetahui situasi di planet ini. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa planet ini hanya dihuni oleh peradaban tingkat rendah, yang berarti tidak mungkin mereka memiliki teknologi pesawat luar angkasa, yang juga berarti orang-orang tersebut hanya dapat melarikan diri ke suatu tempat di planet ini. Mungkinkah makhluk bernama Orn berencana menghancurkan mereka semua satu persatu? Lalu mengapa masyarakat tidak menolak? Persis seperti yang dia lihat di film-film kehidupan sebelumnya. Setiap kali terjadi bencana di seluruh dunia, kota-kota akan jungkir balik, menjadi sangat padat karena kerumunan orang yang melarikan diri, yang akan lari dari kota besar ke desa, dan dari desa ke pegunungan. Bahkan sebagian besar tidak tahu harus melarikan diri kemana, mereka hanya mengikuti kerumunan untuk melarikan diri. Segera setelah itu, Siaya menemukan bahwa tingkat energi tertinggi di planet ini kurang dari 500 kekuatan tempur. Sementara alien yang menyerang planet ini memiliki hampir 5.000 kekuatan pertempuran. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak heran orang-orang di sini kehilangan semangat mereka. Siaya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi keluarga Lumiren sungguh beruntung karena mereka bertemu denganku. Melihat kalian semua terlihat mirip dengan penduduk bumi, saya akan mengambil tindakan dan membantu kalian. Siaya tersenyum tipis saat dia bersiap untuk mengambil tindakan. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan pertamanya setelah tiba di Universe 6. Sementara itu, di tengah kota, garis depan hancur total, asap dan tembakan tak henti-hentinya. Pasukan perlawanan planet Ice berperang melawan alien bawahan Orn. Suara tembakan bergemuruh dan asap memenuhi langit. Namun, situasinya memburuk secara sepihak. Senjata mereka tidak mampu melawan serangan energi, sehingga pasukan perlawanan sama sekali tidak bisa menandingi alien. Kekuatan tempur alien itu tidak tinggi, hanya beberapa ratus lebih sedikit, tapi itu cukup untuk menghadapi demi-human biasa di planet es ini. Para alien hanya perlu menembakkan beberapa ledakan energi dengan santai, dan mereka dapat meledakkan benteng mereka, membunuh banyak orang. Perbedaannya sangat besar, mereka praktis tidak bisa membalas sama sekali. Jenderal Darius, tembakan kami tidak efektif melawan alien. Seorang petugas berteriak ke arah jenderal mereka di samping dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan. Jenderal Darius mendengus, menganggukkan wajahnya dengan ekspresi muram sementara cahaya dingin dari wajahnya bahkan bisa menghasilkan es dan embun beku. Dia tiba-tiba bertanya, bagaimana situasi di pihak Master Curley? Master Curley adalah master seni bela diri terkuat di planet Ice. Murid-muridnya ada di seluruh planet ini, dan dialah satu-satunya harapan para Lumiren, yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan mereka. Ekspresi petugas itu membeku sebelum dia buru-buru menjawab, Tuan Curley menyerang benteng alien bersama murid-muridnya belum lama ini.
Ia berhasil membunuh beberapa ratus alien tersebut, namun pada akhirnya para alien tersebut memilih mati dalam kehancuran bersama. Banyak muridnya yang terluka parah. Selama Tuan Kurle baik-baik saja, tidak apa-apa. Ekspresi Jenderal Darius menegang saat dia menghela nafas. Siapa sangka kekuatan mereka akan mencapai tingkat seperti itu. Alien-alien ini terlalu kuat. Jika peradaban mereka ingin bertahan hidup di planet es, maka mereka harus menghancurkan alien yang menyerang. Tapi mereka terlalu kuat, dan Raja Alam Semesta yang legendaris, Orn, bahkan belum menyerang. Siapa yang tahu betapa kuatnya kekuatan itu? Memikirkan masa depan planet es dan penduduknya yang gelap dan kabur, wajah Jenderal Darius tertutup awan gelap. Jenderal Darius, cepat lihat layarnya. Seseorang misterius sepertinya sedang menyerang benteng alien. Petugas di sampingnya tiba-tiba berteriak keras, sambil dengan bersemangat menunjuk pemandangan yang terlihat di layar. Apa yang muncul di layar adalah manusia yang 80-90% mirip dengan Lumiren. Terkejut, Jenderal Darius menyadari bahwa pria itu tidak bergantung pada kekuatan eksternal dan melayang langsung di langit. Dia bergerak dengan anggun melintasi udara seolah-olah dia hanya berjalan-jalan di halaman. Lengannya menari dengan ringan, dan energi kecil yang menghancurkan bumi yang tak terhitung jumlahnya tersebar dalam gerimis lebat. Dududu, gerimis turun dari langit, dan kilau berkilauan tiba-tiba berkilauan turun dari langit. Gerimis alami biasanya akan membasahi benda apapun yang disentuhnya secara diam-diam, tetapi gerimis energi ini membunuh tanpa menumpahkan darah. Diam-diam, semua alien di dalam benteng itu penuh seperti saringan. Mengerikan, ini sungguh terlalu menakutkan. Jenderal Darius dan prajurit lain di sampingnya memandang dengan ngeri. Segera setelah itu, sebuah pemandangan diproyeksikan dari tampilan layar. Itu adalah tatapan yang gelap dan mendalam, seperti pedang tajam, melewati layar tampilan dan menembus ke dalam hati Jenderal Darius. Semua orang di pasukan perlawanan segera ketakutan oleh tatapan seperti pedang itu, kulit mereka menjadi pucat pasi dan paru-paru mereka terengah-engah mencari udara. Kemudian, mereka menyaksikan orang di layar tersenyum tipis sebelum menghilang. Cepat, cari tahu siapa pria itu, dan kirim seseorang ke tempat kejadian untuk segera menyelidiki situasi benteng alien. Suara Jenderal Darius bergema di seluruh bawah tanah. Dia punya firasat bahwa pria yang mirip Lumiren ini adalah harapan planet es dan manusianya. Ya Pak, petugas di sebelahnya menjawab dengan lantang dan buru-buru keluar untuk mengatur personelnya. Setelah asistennya pergi, Jenderal Darius mengalihkan perhatiannya ke layar sekali lagi, menatapnya dengan tatapan tajam dan tajam. Meski layarnya kosong, Jenderal Darius dipenuhi lamunan yang tak ada habisnya. Seorang ahli misterius tiba-tiba muncul tepat ketika planet es sedang mengalami masalah hidup dan mati. Mungkin itu adalah anugerah dari para dewa. Mereka hanya bisa menaruh harapan indah mereka pada hal ini. Di sisi lain planet es. Sebelum bawahan Jenderal Darius tiba, Siaya berteleportasi, langsung menuju benteng luar angkasa milik Raja Alam Semesta, Orn. Benteng luar angkasa terbang tetap berada di dalam stratosfer, dan merupakan kapal berukuran sedang berbentuk cakram. Setelah melihatnya, Siaya kehilangan minat. Jadi, ternyata yang disebut Raja Alam Semesta Orn ini adalah alien yang kekuatan tempurnya bahkan tidak melebihi 5.000. Dia bukanlah seorang ahli yang menurut Siaya sengaja menahan auranya. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang bandit kecil yang bersama bawahannya bertindak seperti seorang tiran di galaksi terpencil ini. Orang seperti itu hanya bisa menjadi pemimpin pasukan di Korps Frieza, tidak lebih. Dia sebenarnya berani menyebut dirinya Raja Semesta. Melihat ini, Siaya mau tidak mau menganggap ketidaktahuan mereka agak konyol, sembari mengamuk karena harus melakukan perjalanan yang sia-sia. Kaisar Alam Semesta Frieza adalah nama yang jauh lebih meyakinkan. Monyet-monyet ini sebenarnya berani menyatakan dirinya sebagai Raja Gunung saat harimau sedang pergi. Kekuatan pertempuran yang sangat kecil ini hanya bisa dipamerkan di wilayah terpencil ini. Jika mereka pergi ke area pusat, mereka bahkan tidak akan tahu kapan mereka akan ditampar sampai mati oleh seseorang. Bab 136, Makanan Campa yang Lesat. Saat Siaya sedang mengamati pesawat luar angkasa, pintu kabin tiba-tiba terbuka dan seorang pria jangkung terbang keluar sebelum Siaya dan dengan angkuh berteriak, tanpa menunggu dia berbicara. Siapa kamu, dan mengapa kamu berdiri di depan pesawat luar angkasaku? Pernahkah kamu mendengar namaku, Raja Alam Semesta Orn? Raja Alam Semesta, Siaya bertanya dengan heran. Benar, aku adalah Raja Alam Semesta, Orn. Anda tidak terlihat seperti seseorang dari planet ini. Sebaiknya kamu bersikap bijaksana, dan segera tinggalkan tempat ini. Orn, melihat yang lain bisa terbang bebas di langit, merasa agak khawatir dan ingin mengusirnya untuk mencegah masalah yang tidak perlu. Namun setelah bertahun-tahun hidup layaknya seorang raja, namun membuatnya tanpa sadar berbicara dengan nada sombong dan suka memerintah. Mungkin, dalam pikirannya, dia tidak terlalu memikirkan bocah cilik di hadapannya. Raja Alam Semesta, betapa bodohnya orang ini yang memberi dirinya julukan seperti itu. Siaya menggelengkan kepalanya dan dengan tegas berkata kepada Orn, harus kukatakan, kamu benar-benar beruntung bisa hidup sampai saat ini. Berapa banyak ahli kuat yang ada di alam semesta. Sungguh keajaiban dia bisa hidup sombong sampai sekarang. Wah, apakah kamu sedang mencari kematian? Orn sangat marah. Saat dia berbicara, dia mulai mengumpulkan tekniknya dan bersiap untuk mengirim bocah kecil ini dalam perjalanannya. Setelah melihat ini, Siaya sekali lagi menggelengkan kepalanya.
Orn ini bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan peluang. Bahkan saat dia menyerang, dia membutuhkan banyak waktu untuk mengeksekusi tekniknya. Benar saja, setelah terbiasa bertindak tinggi dan perkasa, dia tidak lagi memahami pentingnya peluang. Metode pertarungan semacam ini terlalu primitif dan tidak orisinal. Ai, betapa tidak beradabnya aku di wilayah ini. Segera, dia kehilangan minat untuk berurusan dengannya. Dia bermaksud untuk segera menghilangkan gangguan bernama Raja Alam Semesta ini. Tentu saja, menghancurkan Orn dan pesawat luar angkasanya dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Masalah sepele seperti itu tentu saja tidak akan dianggap serius. Setelah keputusan dibuat, nasib Orn pun ditentukan. Oleh karena itu, dia dengan santai mengeluarkan gelombang energi yang cukup kuat untuk menghancurkan sebuah benua. Tanpa meliriknya lagi, Siaya langsung pergi. Tak lama setelah Siaya pergi, gelombang energi menghantam kapal dan ledakan seperti kembang api yang sangat menyilaukan menghiasi langit. Ini adalah akhir dari Raja Alam Semesta, Orn, ancaman bagi banyak makhluk hidup di planet Es. Bahkan sampai akhir, dia tidak pernah tahu siapa yang membunuhnya. Tak lama kemudian, Jenderal Darius dan anak buahnya yang menerima kabar tersebut segera bergegas menghampiri dan menyaksikan bangkai kapal tersebut jatuh ke tanah. Mereka berada di samping diri mereka sendiri karena kegembiraan. Kematian mendadak Raja Alam Semesta Orn menyebabkan para alien panik, sementara para Lumiren menjadi sangat termotivasi. Dalam sekejap, perlawanan terhadap invasi alien mulai berkembang dengan penuh kemenangan. Di bagian terjauh dari Alam Semesta 6. Di ruang aneh di mana kilat ungu tua menyambar dan guntur bergemuruh. Beberapa benda langit besar bergerak perlahan sepanjang jalurnya di tengah awan dan kabut yang dalam. Di tengahnya, di atas benda angkasa berbentuk belah ketupat ada pohon besar dan layu. Pohonnya cukup besar dan benda angkasa berbentuk belah ketupat tampak seperti pot bonsai. Namun, ada banyak sekali danau dan gunung yang tersebar di atasnya. Di sisi danau ada padang rumput di mana sesosok tubuh hijau sedang duduk di tanah. Orang itu memiliki rambut panjang berwarna abu-abu keperakan dan di lehernya ada lingkaran cahaya yang mengambang. Dari tubuhnya yang montok, jelas sekali dia adalah seorang wanita. Pada saat ini, wanita itu sedang memegang tongkat di tangannya sambil menatap bola kristal di atas dengan sedikit senyuman di wajahnya yang tenang. Bola kristal menunjukkan padanya semua yang telah dilakukan Siaya sejak dia tiba di Universe 6 hingga dia meninggalkan planet Es. Setiap gerakan Siaya diawasi oleh wanita itu. Ayaya, siapa sangka seseorang bisa datang dari Universe 7. Hal seperti ini sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Tapi berdasarkan tingkah lakunya, dia tidak terlihat seperti orang jahat. Jadi, aku akan membiarkannya. Wanita itu dengan lembut tersenyum seolah semuanya terkendali. Dia tidak bereaksi lain terhadap Siaya, pengganggu ini. Untuk selanjutnya, seperti menonton film, dia terus mengamatinya dengan penuh minat. Pada saat ini, sesosok tubuh berwarna ungu datang berlari dari jauh di sepanjang tepi danau. Itu adalah orang gemuk dengan telinga panjang, yang terlihat naif dan polos namun juga lucu. Sambil memegang telur burung yang montok di tangannya, dia melompat ke sisi wanita itu. Vados, lihat, baru saja aku menemukan telur burung baron. Hei, cepat masak untukku. Orang gendut itu memohon sambil memegang sebutir telur besar di tangannya, wajahnya penuh kerinduan. Campa sama, kamu lagi-lagi diam-diam berlari ke dunia fana. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali bahwa kamu hanya boleh makan satu telur baron bird per tahun? Jika hal ini terus-menerus dilakukan maka burung baron akan cepat punah. Jika itu terjadi, akan menjadi masalah jika aku tidak bisa memakannya lagi. Sambil memegangi kepalanya, Vados melihat ke arah Campa sama yang nakal di depannya dan berkata, makhluk ungu gemuk ini adalah Dewa Penghancur Alam Semesta 6, saudara kembar Dewa Penghancur Alam Semesta 7, Birus. Mirip dengan Birus, sifat Campa juga berubah-ubah. Bisa dibilang mereka layak disebut saudara kembar. Mereka berdua nakal, angkuh, menyendiri, dan sangat sombong. Namun dibandingkan dengan Birus, temperamen Campa jauh lebih sederhana. Selama seseorang tidak mengacak-acak bulunya, dia pada dasarnya adalah anak yang bodoh, sangat mudah tertipu. Sebagai Dewa Penghancur, selain melakukan pekerjaannya, hobi terbesarnya adalah mencoba makanan enak. Tapi dibandingkan dengan Birus yang pilih-pilih makanannya, standar Campa jauh lebih rendah. Telur burung baron saja sudah cukup untuk memuaskannya. Vados, sekali ini saja, tolong masakkan untukku. Telur burung baron sungguh lezat, sang dewa kehancuran, Campa menjilat bibirnya dan menatapnya penuh harap. Ai, Campa sama, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap Anda. Vados menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk memenuhi permintaan Campa. Bagaimanapun juga, dia harus mendengarkan kata-kata dewa penghancur. Oleh karena itu, dia mengulurkan jari rampingnya dan mengarahkannya ke ruang kosong. Telur besar burung baron di tangan Campa langsung melayang dan jatuh ke tangannya. Burung baron adalah burung prasejarah dari suatu planet di dunia fana. Ketika sudah dewasa, ia akan mendapat serangan energi yang luar biasa. Telurnya sangat besar seperti telur burung unta, permukaannya terbungkus lapisan cangkang telur yang tebal. Sebenarnya rasa telur setelah direbus sampai matang hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Itu biasa saja di antara makanan di dunia fana. Namun, Vados tentu saja tidak akan pernah menceritakan hal ini kepada Campa. Selama Campa sama memakan ini, itu sudah cukup.
Kalau tidak, berat badannya akan bertambah lagi. Telur burung baron sebesar itu sangat langka. Vados mengguncang telur burung yang berat itu dan mengangkat kepalanya ke arah Champa, bertanya, apakah Champa sama ingin memakannya dengan direbus atau digoreng? Apakah ada perbedaan? Champa memiringkan kepalanya. Dia tidak terlalu cerdas dan selain makan, dia bahkan tidak memiliki keterampilan memasak, jadi dia tidak dapat membedakan kedua pilihan tersebut. Tanpa banyak berpikir, Champa menggigit jarinya dan mendesak, terserah, buat saja enak. Kalau begitu, seperti biasa, saya akan merebus telurnya. Champa sama, mohon tunggu sebentar. Merebus telur adalah cara paling sederhana untuk membuatnya. Senyuman muncul di sudut mulut Vados. Kemudian, dia dengan anggun melambaikan tongkatnya dan memulai tugasnya. Bola kristal di atas tongkat kerajaan tiba-tiba berkedip dan peralatan memasak lengkap muncul di depannya, seolah-olah pintu ruang dimensional telah terbuka. Vados mengangkat kuali, mengisinya dengan air, menyalakan kayu bakar, dan menunggu air mendidih. Tanpa bumbu apapun, dia langsung melemparkan telur burung itu ke dalamnya. Segera, telur itu matang sepenuhnya. Champa buru-buru mengambil telurnya, mengupas kulit telurnya dan segera mengeluarkannya seteguk besar. Sambil mengunyah, dia berseru dengan suara nyaring, "Hai Vados, ini makanan terlezat yang pernah saya makan." Orang itu, Virus, pastinya tidak punya kesempatan untuk makan sesuatu seperti ini. Hehe, haruskah kita pergi dan mengganggunya? Mendengar perkataannya, Vados memegang keningnya dan sedikit mengangkat sudut matanya. Dia berpikir dalam hati, saya khawatir jika saatnya tiba, Anda Champa sama yang akan kesal. Bab 137, Vados ikut campur. Saat dia memikirkan hal ini, Vados yakin dia tidak bisa membiarkan Champa berlari ke Universe 7 untuk mencari virus untuk dipamerkan, atau kucing itu akan keluar dari tas. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, dia menyipitkan matanya dan berkata, Champa sama, itu bukan ide yang bagus. Burung baron kami di sini hampir punah. Jika Champa sama membawa telur baron yang lezat ke Universe 7, kita akan memiliki lebih sedikit lagi makanan yang tersisa. Sebaliknya kita harus menyembunyikan makanan lezat ini, dan tidak memberitahu siapapun. Vado dengan sabar menyarankan. Apakah begitu? Mata Champa membelalak, iris emasnya berkilauan sambil berpikir. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya menemukan sesuatu. Dia bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak sambil membusungkan dada. Benar Vados, apa yang kamu katakan itu benar. Saya tidak seharusnya mengungkapkan hal lezat seperti itu kepada orang lain. Wajar jika aku menikmatinya sendirian. Baron Bird menjadi semakin langka. Makanan lezat seperti ini hanya bisa disantap olehnya. Champa mau tidak mau merasa senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Melihat Champa sama begitu mudah ditipu olehnya, Vados menutup bibirnya dan tersenyum lembut. Kemudian, dia bersiap untuk mengirim Champa sama kembali tidur. Meskipun Vados adalah pelayan God of Destruction Champa, namun dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya bertindak seperti seorang pengasuh. Mentalitas Champa sedemikian rupa sehingga membuatnya lebih mudah dibodohi daripada virus. Tanpa membuang banyak nafas, strategi Vados berhasil. Setelah Champa dengan sombongnya tertidur, Vados memperlihatkan senyum tipis di wajahnya yang lembut sebelum menyapukan tongkatnya ke tanah. Peralatan masak beserta sampahnya hilang secara ajaib. Kemudian dia mengangkat ujung gaunnya dan duduk di tanah, terus mengamati situasi di dunia fana. Tongkat kerajaan di tangannya bersinar, dan sekali lagi bola kristal mulai menunjukkan pemandangan dunia fana. Oh, Vados berseru dengan lembut. Kali ini, dia mengamati manusia yang berasal dari alam semesta 7 menggerakkan manik kaca berwarna oranye tua seukuran planet. Dalam adegan ini, si ayam melayang di angkasa, lalu dia berbisik. Kilau putih cerah tiba-tiba muncul entah dari mana, dan melilit bintang kristal besar, menariknya melintasi angkasa dan menghilang. Dia tampaknya memiliki beberapa jejak kemampuan ruang waktu, sebuah cahaya aneh melintas di matanya yang cerah. Sudah ribuan tahun sejak secercah kejutan muncul di wajah tenang Vados. Tapi itu hanya kejutan saja, tidak lebih. Menariknya, saya tidak menyangka manusia kecil ini menguasai kekuatan seperti itu. Dia telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya dan menyaksikan banyak perubahan besar di zaman, jadi karakter seperti apa yang belum dia lihat. Si ayah menunjukkan kemampuannya hanya membuatnya sedikit tertarik, tidak lebih. Tapi manik oranye besar itu sepertinya adalah manik harapan yang diciptakan oleh Dewa Naga Samala. Saya mendengar bahwa dengan menggunakan manik-manik itu, keinginan apapun dapat terpenuhi. Apakah tujuannya datang dari alam semesta 7 adalah untuk mengumpulkan manik-manik harapan ini? Vados berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika senyum cerah muncul di wajahnya yang tenang, dan warna-warna cemerlang melintas di mata biru hijau mudanya. Namun, manik-manik harapan adalah objek dari alam semesta 6. Jika begitu mudah bagi orang-orang di alam semesta 7 untuk mengambilnya, dan jika Champa sama mengetahuinya, dia pasti akan sangat marah. Biarkan aku meningkatkan tingkat kesulitannya. Saat dia berbicara, dia memegang tongkat di tangannya, dan dengan ringan mengetukkannya ke tanah beberapa kali. Dududu, tongkat kerajaan itu sebenarnya tidak menyentuh padang rumput, melainkan mengetuk kekosongan. Riak-riak kecil yang tidak jelas segera bergelombang di sepanjang jalinan ruang seperti kerikil yang tiba-tiba dijatuhkan di danau yang tenang, menyebabkan munculnya riak-riak halus konsentris. Di dunia fana,
Siaya mengeluarkan radar bola naga baru untuk mencari keberadaan bola naga berikutnya, tanpa menyadari bahwa ia sudah berada di bawah radar keberadaan paling menakutkan di alam semesta 6. Tiba-tiba, titik terang yang melambangkan dua bola naga super yang tersisa di radar berkedip-kedip. Segera setelah itu, mereka menghilang dari layar radar, dan muncul kembali. Namun posisi mereka telah berubah. Pergeseran kecil pada lokasi hanya dapat berarti bahwa galaksi tersebut jauh dari lokasi aslinya. Bola naga super tidak dapat mengubah posisinya tanpa alasan, dan terutama tidak dapat menggerakkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya sekaligus. Siaya memperhatikan situasi ini dan matanya sedikit berkerut. Apa yang sedang terjadi? Apakah radar Dragon Ball tidak berfungsi? Jika radar bola naga tidak berfungsi, dia harus kembali ke alam semesta 7 dan meminta Veidaya untuk memperbaikinya. Ini tidak hanya akan memakan waktu, tapi juga akan meningkatkan kemungkinan ditemukan di dunia suci Kai saat dia bepergian ke sana kemari. Saat ini, dia masih sangat lemah. Sangatlah berbahaya untuk masuk dan keluar dari dunia suci Kai. Dia tidak bisa terekspos. Telapak tangannya menepuk radar bola naga. Melihat tidak ada efeknya, dia hanya bisa menekan tombol restart di radar dan menyalakannya kembali. Secara umum, memulai ulang adalah tindakan paling efektif selama masalahnya bukan pada perangkat keras. Hanya saja kali ini, dia kecewa. Ketika radar dimulai kembali, dia terkejut menemukan bahwa radar Dragon Ball tidak hanya tidak kembali normal, tetapi titik terang di layar benar-benar berubah dari 2 menjadi 1. Sinyal bola naga super lainnya telah hilang. Masalah ini sangat serius. Alisnya semakin menegang saat dia bingung dengan masalah ini. Mengapa terjadi kelainan pada sinyal Dragon Ball yang sangat bagus? Sepertinya radarnya benar-benar tidak berfungsi. Lupakan saja, mari kita lihat dulu tempat yang ditampilkan radar. Jika tidak ada bola naga di sana, maka radarnya pasti rusak. Memutuskan tindakan ini, Siaya bersiap untuk berteleportasi ke lokasi yang ditunjukkan di radar. Bagaimanapun, dia memiliki transmisi instan di antara repertoarnya, jadi dia tidak akan membuang banyak waktu untuk melihatnya. Dengan cara ini dia juga bisa menentukan apakah itu benar-benar kerusakan radar atau tidak. Oleh karena itu, dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Bagan bintang alam semesta 6 muncul dengan jelas di benaknya, dan dia baru saja akan mengaktifkan transmisi instan. Tiba-tiba, ruang alam semesta bergejolak, dan riak yang tak terlukiskan menyapu ke arahnya seperti gelombang dahsyat, membuatnya keluar dari kondisi transmisi instan. Energi ini adalah manipulasi ruang waktu. Merasakan atribut dari kekuatan ini, kulit Siaya berubah muram. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menemukan rencana seseorang, dan terlebih lagi, orang tersebut juga ahli dalam memanipulasi kemampuan ruang waktu. Universe 6 sebenarnya punya orang seperti itu. Ekspresi Siaya tidak yakin. Kemampuannya mengendalikan ruang waktu adalah kartu truf terkuat yang dimilikinya. Dia tidak akan pernah menggunakannya dengan mudah. Jika terekspos maka efektivitasnya akan hilang. Akan sangat mengherankan jika suasana hatinya masih baik. Tujuan orang itu sepertinya hanya untuk mencegah saya menggunakan transmisi instan. Tidak ada lagi. Kenapa dia bertingkah seperti ini? Bingung, dia terkejut ketika suara lembut terdengar di samping telinganya. Ruang alam semesta tidak dapat mengirimkan suara, tetapi suara ini seperti gelombang yang langsung disalurkan ke otaknya. Anak muda, kamu yang datang dari alam semesta 7. Kamu tidak hanya masuk tanpa izin, kamu juga mencuri barang-barang dari alam semesta 6 milikku, apalagi tanpa datang bahkan untuk menyapa. Ini tidak baik. 2 manik-manik harapan yang tersisa, saya telah memindahkannya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menemukannya, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Juga, aku telah memblokir kemampuan ruang waktu di dalam tubuhmu selama sebulan. Ini hukumanmu karena mencuri. Berkinerja baik, anak muda dari Universe 7. Ketika suara itu menghilang, perasaan ilusi menghilang dari pikirannya. Siaya menyatukan kedua alisnya dan mencoba memunculkan kekuatan ruang waktu di tubuhnya, tetapi tidak ada reaksi. Seperti yang dikatakan suara wanita misterius itu, kemampuan ruang waktunya tersegel. Siaya terdiam ketika ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Melihat situasi saat ini, orang itu sepertinya tidak menaruh kebencian padanya. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana menyegel kemampuan ruang waktunya. Setelah sampai pada kesimpulan sederhana ini, Siaya bertanya-tanya siapa pemilik suara wanita misterius itu. Pengetahuannya tentang alam semesta 6 hanya sedikit, hanya saja alam semesta kembar dengan alam semesta 7 tempat ia tinggal. Selain planet dan ras, segala sesuatu di sini berbeda. Bab 138, Pusat Perdagangan Bovei. Kurangnya informasi menyebabkan Siaya tidak dapat menyimpulkan apa identitas orang misterius itu. Tentu saja, mungkin ada banyak wanita kuat di alam semesta 6, tetapi wanita ini tidak hanya mengetahui bahwa dia berasal dari alam semesta 7, tetapi dia juga dapat dengan mudah menyegel kemampuan ruang waktunya. Identitas orang ini di Universe 6 mungkin tidak sederhana. Berdasarkan semua informasi ini, dia dapat mempersempit jangkauan orang dalam pikirannya. Tiba-tiba, data seseorang terlintas di benak Siaya menyebabkan dia mengerutkan alisnya. Mungkinkah itu dia, penjaga dewa penghancur alam semesta 6 malaikat Vados? Apa itu suaranya tadi? Wanita terkuat di alam semesta 6 tidak diragukan lagi adalah pelayan dewa kehancuran, Angel Vados. Siaya merasa tebakannya cukup dekat karena hanya dia yang memiliki kemampuan luar biasa untuk langsung menggerakkan 2 Super Dragon Ball seukuran planet.
Belum lagi fakta bahwa dia dengan mudah menyegel kemampuan ruang waktu seperti yang dia katakan. Tapi setelah dipikir-pikir, jika suara itu benar-benar miliknya, maka dia akan menghadapi masalah serius. Identitasnya sangat istimewa. Dia adalah kakak perempuan Universe 7 Whis, dan juga bisa memanipulasi ruang waktu. Dia mungkin tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tapi kekuatannya tak terduga. Saya tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan setingkat dia akan memperhatikan saya. Memikirkan hal ini, saya tidak bisa menahan senyum masam. Biasanya, makhluk yang bisa mencapai tingkat kekuatan dewa penghancur seperti Virus dan Champa, atau pelayan mereka Whis dan Vados, akan memberikan sedikit perhatian pada alam semesta. Mereka hanyalah pengamat yang menyendiri dan terpisah dari alam semesta. Bahkan jika sebuah galaksi dihancurkan, atau kekuatan gelap berkembang, bagi mereka itu hanya akan tampak seperti sinematik pembuka yang ditampilkan dalam sebuah game. Tidak layak disebutkan. Sehubungan dengan orang-orang seperti mereka, selama Anda tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan mereka, pada dasarnya mereka akan mengabaikan keberadaan Anda. Kesenjangan paling jelas antara manusia dan dewa adalah bahwa manusia bermasalah dengan penilaian nilai sekuler, menilai sesuatu sebagai benar, atau salah, baik atau buruk. Sebaliknya, para dewa memperlakukan semua makhluk dengan setara. Seperti kata pepatah, anak-anak hanya melihat benar dan salah, sedangkan orang dewasa hanya melihat pro dan kontra. Langit dan bumi kejam, memperlakukan banyak sekali makhluk seperti anjing jerami. Tidak baik atau jahat, memperlakukan semua orang dengan adil, ini adalah alam para dewa. Untuk dewa setingkat dewa penghancur, hak mati setiap orang adalah sama. Yah, setidaknya untuknya, siapapun yang menyinggung perasaannya harus mati, tanpa kecuali. Siaya sangat berhati-hati sejak dia memasuki Universe 6. Dia sangat rendah hati selain saat dia menghancurkan apa yang disebut Raja Alam Semesta. Ini karena dia takut menarik perhatian orang-orang seperti Kai tertinggi. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mendapatkan satu Super Dragon Ball. Meskipun dia tidak diperhatikan oleh Kais atau Kais tertinggi, dia tetap menarik perhatian makhluk paling kuat di semesta 6. Apa-apaan, untungnya, Vados tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Ini adalah sesuatu yang dia senangi. Jika Vados ingin menyakitinya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Sebenarnya, perilaku Vados barusan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak keberatan dia mengambil bola naga super, tapi dia hanya tidak ingin dia mengambilnya dengan mudah. Dengan menggerakkan bola naga dan menyegel kemampuan ruang waktunya, tingkat kesulitannya untuk mencapai tujuannya meningkat. Siaya berharap dua bola naga super berikutnya tidak mudah diambil. Tentu saja diuji oleh Vados bukanlah hal yang buruk sama sekali. Setidaknya dia mendapat persetujuan dari orang terkuat di alam semesta 6 untuk mencari bola naga super. Dia sekarang adalah pencari bola naga yang dibenarkan. Bahkan jika dia bertemu dengan Kai atau Kai tertinggi alam semesta 6, dia dapat menegakkan punggungnya dan berbicara dengan berani tentang tujuannya berada di sini. Sekarang, saya hanya perlu mencari cara untuk melewati bulan ini. Hampir mustahil baginya untuk mencari Super Dragon Ball ketika transmisi instan tidak dapat digunakan, karena jarak yang begitu jauh sangat menakutkan, dan akan membuat siapapun putus asa. Tapi untungnya baginya, dia sudah siap ketika datang ke sini. Dia mengambil kapsul Hoi Poi dari tasnya, membuka tutupnya, dan membuangnya. Bang! Hembusan asap tertinggal di angkasa, dan dengan cepat disebarkan oleh ruang hampa. Sebuah kapal kecil berwarna abu-abu keperakan muncul entah dari mana di angkasa. Untungnya, saya membawa pesawat luar angkasa ini. Kalau tidak, aku akan hanyut di alam semesta. Dia terkekeh sebelum buru-buru masuk ke kapal. Dia melepas peralatan oksigennya dan menarik napas dalam-dalam dari oksigen yang dihasilkan kapal. Rasanya sangat berbeda. Pesawat luar angkasa itu kecil dan indah. Rangkanya tidak besar, panjangnya hanya beberapa puluh meter. Jika dia tidak membawa kapal itu, tentu akan sulit baginya untuk bertahan hidup di bulan berikutnya. Pada saat ini, Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Apakah Vados bahkan mempertimbangkan fakta bagaimana manusia biasa bisa bertahan hidup tanpa makanan atau minuman, dan bertahan tanpa oksigen selama sebulan? Saya khawatir saya sudah lama mati lemas. Kemungkinan besar dia bahkan tidak mempertimbangkan kehidupan manusia, karena jumlahnya terlalu banyak. Kemungkinan besar itu hanya angka di matanya. Lupakan, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Sepertinya dia tidak mungkin pergi dan berdebat dengan Vados. Di radar, hanya ada satu sinyal Dragon Ball yang masih ada. Ayo menuju ke arah itu dulu. Memutuskan ini, dia memasukkan perintah ke komputer pintar kapal, memungkinkannya melanjutkan ke arah lokasi Dragon Ball. Sedikit penyimpangan pada radar Dragon Ball sebenarnya adalah jarak beberapa galaksi. Jika saya menggunakan kapal untuk melanjutkan ke arah ini, kemungkinan besar saya memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk terbang ke sana. Siaya hanya ingin cepat menghabiskan waktu. 1 bulan kemudian, dia akan menggunakan transmisi instan untuk melakukan perjalanan ke sana sekaligus. 15 galaksi jauhnya dari Siaya. Alam semesta 6, Galaksi Bima Sakti. Bintang-bintang buatan dihubungkan bersama untuk membentuk serangkaian benteng raksasa yang tangguh yang memiliki pertahanan yang tidak dapat ditembus. Benteng antar bintang yang megah itu menyeramkan sekaligus menakutkan, semuanya dibangun menggunakan paduan super, dan dipenuhi meriam di mana-mana di permukaannya.
Moncong meriam hitam tebal itu begitu besar dan kuat sehingga jika semuanya digabungkan, bahkan alien yang memiliki kekuatan tempur puluhan ribu pun tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah pasar perdagangan antar bintang dari Universe Commerce Alliance. Aliansi perdagangan semesta adalah aliansi super yang dapat ditemukan di seluruh alam semesta 6. Di sini, terdapat banyak pakar, masing-masing mengendalikan kekuatan yang kuat. Aliansi ini sangat besar, dan baik kekuatan keadilan atau kejahatan, mereka semua terkait erat dengannya. Tentara bayaran alam semesta dapat menerima misi di sini. Organisasi keadilan dapat membeli senjata di sini sementara kekuatan jahat bahkan dapat menjual planet. Singkatnya, ini adalah kekuatan super tempat ikan dan naga bercampur. Kekayaan menggerakkan hati orang, dan minat dapat menyatukan berbagai kekuatan, dan pada akhirnya membentuk aliansi. Komposisi aliansi perdagangan semesta sangatlah kompleks. Selama bisnis dapat dilakukan, hal itu akan dilakukan, terlepas dari apakah bisnis itu gelap dan jahat atau terang dan baik. Selama masih ada bisnis yang bisa dilakukan, tidak akan ditolak. Oleh karena itu, aliansi tersebut mengadakan lelang, melakukan pengiriman ekspres antar bintang, dan bahkan memiliki organisasi pembunuhan, tentara bayaran, dan penyelundup planet. Organisasi serupa secara alami juga ada di Universe 7. Aliansi dagang di alam semesta adalah sebuah eksistensi yang juga tersebar di seluruh alam semesta, mirip dengan alam semesta 6. Jika dibandingkan dengan aliansi raksasa ini, patroli galaksi yang bertanggung jawab atas galaksi Bima Sakti ibarat seekor tikus di depan seekor gajah. Kekuatan mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Bahkan Frieza dan anggota Frost Demons lainnya yang menyebut namanya saja sudah bisa membuat takut semua orang, harus melakukan transaksi dengan cara yang adil dan adil, dengan memperhatikan baik-baik apa yang disebut kewajiban kontrak. Tentu saja, agar semuanya berjalan adil, aliansi perdagangan harus memiliki pasukan yang kuat dan memiliki cukup banyak ahli yang dapat menghancurkan segalanya dalam satu serangan yang menggelegar. Mereka memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menekan orang-orang yang tidak mematuhi aturan, dan ini adalah sumber kepercayaan terbesar bagi aliansi perdagangan. Bovei Trading Center, salah satu dari beberapa pusat perdagangan aliansi yang ditempatkan di galaksi Bima Sakti alam semesta 6. Pusat perdagangan ini dibentuk oleh 3 planet padat, tempat hampir semua hal dapat diperdagangkan. Orang yang bertanggung jawab atas pusat perdagangan itu adalah alien bernama Bovei, sosok tak terduga di galaksi Bima Sakti. Di pinggiran Bovei Trading Center, berbagai jenis pesawat luar angkasa canggih bergerak dalam arus yang tiada henti, namun ketika ingin memasuki lingkaran dalam, mereka telah mengganti pesawat luar angkasa mereka dengan kapal berukuran kecil. Baru setelah itu mereka bisa masuk. Mereka bisa berjalan sesuka hati di planet masing-masing, tetapi ketika mereka tiba di Bovei Trading Center, mereka harus mengendalikan keangkuhan dan menyelipkan ekor di antara kedua kaki mereka. Semua alien ini bergegas berdagang, menjual planet dan budak. Mereka berusaha memperoleh planet dan segala jenis sumber daya. Namun tanpa pengecualian, mereka semua harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bovei Trading Center. Pada saat ini, hualala, sedikit gemetar muncul entah dari mana, dan ruang gelap tiba-tiba beriak. Segera setelah itu, getarannya semakin membesar hingga meluas dari satu titik ke seluruh area. Langit malam yang gelap gulita tiba-tiba mulai mendidih seperti air panas. Air mata tiba-tiba dibuka paksa di ruang itu dan retakan gelap yang dalam tiba-tiba terbelah. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan semua orang, sebuah planet raksasa berwarna oranye gelap muncul dari celah tersebut. Ya Tuhan, apa itu? Sebuah planet besar tiba-tiba muncul di angkasa. Lihat benda itu, sepertinya ada simbol bintang aneh di permukaannya. Mungkinkah itu semacam harta karun? Apakah benda itu akan dilelang? Saya ingin mendapatkannya, tidak, saya harus mendapatkannya. Melihat bola kristal kaca besar yang muncul dari celah di angkasa, semua alien yang hadir membuka mulut lebar-lebar saat mencoba menebak benda apa itu. Beberapa orang pintar sudah mulai membuat rencana untuk planet kristal. Namun pada akhirnya tempat ini adalah Bovei Trading Center. Jika mereka ingin mengambilnya secara gratis, kecil kemungkinan agen pusat perdagangan ini, Sir Bovei, akan setuju. Cepat, seseorang pergi dan beritahu Sir Bovei. Kirim juga beberapa orang untuk mengawasi planet misterius ini. Jangan biarkan siapapun mendekatinya. Para penjaga di pusat perdagangan dengan cepat bereaksi dan buru-buru memerintahkan bawahan di sekitarnya. Satu persatu, alien yang berada di bawah pusat perdagangan mengambil tindakan dan dengan cepat mengusir sejumlah besar pedagang dan pelancong tunggal yang bergerak ke sana kemari. Karena benda ini tiba-tiba muncul di pusat perdagangan, maka itu adalah milik Sir Bovei. Hanya Tuan Bovei yang memiliki keputusan akhir tentang cara menghadapinya, tidak ada orang lain yang berpikir untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah peraturan yang tidak dapat digoyahkan, dan juga peraturan yang ditetapkan oleh Sir Bovei. Orang-orang yang datang ke pusat perdagangan secara alami memahami aturan ketat ini. Jika tidak menyentuh kepentingan inti, mereka pasti tidak ingin memprovokasi Sir Bovei yang berkuasa karena beberapa hal yang tidak diketahui. Bab 139, Ayah dan Dua Putra. Bovei Trading Center, Bintang Utama. Ini adalah planet yang berhasil mempertahankan sebagian besar tampilan aslinya setelah mengalami transformasi teknologi. Pada saat yang sama, tempat ini juga menjadi tempat pelelangan pusat perdagangan, sekaligus tempat tinggal Sir Bovei yang agung. Semua perdagangan dalam skala besar, mulai dari perdagangan planet hingga perdagangan budak dalam jumlah besar, dilakukan di sini.
Karena Sir Bovei adalah eksistensi yang perkasa, tidak ada seorang pun yang berani tidak terkendali terhadap bintang utama. Pada saat ini, di istana Sir Bovei, warna-warna indah seperti pelangi menerangi sekeliling seolah-olah saat itu siang hari. Di dalam aula istana, terdengar nyanyian dan tarian untuk memuji masa-masa indah dan para penari cantik menari dengan anggun mengikuti alunan musik. Di depan aula istana ada meja makan panjang 10 meter. Makanan mewah ditumpuk di atasnya seperti bukit kecil. Tapi, apa yang tidak sesuai dengan pemandangan indah itu adalah seorang raksasa kekar yang tingginya lebih dari 5 meter sedang bersandar di atas meja, dan sama sekali mengabaikan pertunjukan di aula, dengan kasar dan keras melakukan urusannya sendiri dan melahap makanan. Meraih makanan di depannya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan keras dan menelannya. Di sisinya, ada dua pria yang sedikit lebih muda yang juga sedang melahap makanan. Ketiga orang tersebut adalah agen trading center, Bovei dan kedua putranya. Saat ini mereka sedang menikmati jamuan makan. Bovei adalah alien besar kekar dengan tinggi lebih dari 5 meter. Kulit merahnya ditutupi sisik, dengan 4 mata dan 3 tanduk panjang berwarna coklat menghiasi kepalanya. Kulit kepalanya penuh kerutan seperti Kapten Ginyu. Mengenai keempat matanya, 2 tertutup dan 2 terbuka. 2 pupil biru tua di matanya yang terbuka berkedip dengan cahaya dingin seperti ular beludak. Tingginya melebihi tinggi orang biasa, membuatnya terlihat sangat mengintimidasi sementara seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang mengancam. Ayah, beberapa hari lagi akan ada lelang lagi. Kita akan dapat menghasilkan banyak uang lagi. Duduk di samping, putra sulung Boku menyeka mulutnya dan berbicara dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Tubuhnya sedikit lebih kecil dari ayahnya, Bovei. Saat ini, seluruh wajahnya dipenuhi kegembiraan. Hahaha iya, sekali lagi akan ada banyak domba menyedihkan di meja makan untuk kita. Menurut Anda, berapa banyak planet yang akan diperdagangkan kali ini? Bovei meletakkan makanan di tangannya, wajahnya yang sedingin es memperlihatkan senyuman jahat saat dia dengan gembira bertanya kepada kedua anaknya. Saya pikir seharusnya ada sekitar 100 planet. Saya mendengar bahwa Rajev baru-baru ini menyerang banyak planet. Sigure juga sepertinya mendapat panen besar, jadi kali ini jumlah transaksinya pasti tidak sedikit. Putra tertua Boku berkata dengan gembira. Ya, Bovei juga sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak peduli bagaimana alien membuat kesepakatan, dia akan dapat memungut biaya agen yang tinggi darinya. Terus menghasilkan banyak uang dari jual beli. Tentu saja, biaya agen berbeda dari orang ke orang. Jika itu adalah pelanggan tetap atau orang dengan kekuatan yang relatif kuat, dia akan mengumpulkan lebih sedikit. Ayah, sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku 4 planet. Anda belum memenuhi janji Anda. Kali ini, saya ingin mengambil 4 planet dari transaksi tersebut. Sementara Bovei sedang dalam suasana hati yang baik, putranya yang lain, Bolton, berteriak tidak puas. Ambillah, ambillah. Berhentilah mengungkitnya setiap saat. Lihatlah berapa banyak planet yang telah kuberikan padamu, kamu selalu berhasil menghancurkannya setelah beberapa hari. Bovei melambaikan tangannya dan menyerahkan beberapa planet di pusat perdagangan kepada putra bungsunya tanpa peduli. Ia kemudian menegur dengan lantang seolah-olah barang dagangan itu adalah miliknya. Bagaimanapun, sebagai agen pusat perdagangan, Bovei adalah tiran lokal di antara bintang-bintang terdekat. Sejak ia mengambil alih posisi pemimpin pusat perdagangan dari pendahulunya, bukankah pusat perdagangan ini akan dianggap sebagai bisnis keluarganya? Selama mereka menyerahkan cukup uang kepada aliansi perdagangan semesta, mereka tidak akan terlalu peduli dengan apa yang dilakukan para agen di wilayah kekuasaan mereka. Bagaimanapun, alam semesta adalah tempat yang keras. Yang lemah hanyalah mangsa bagi yang kuat. Saat ini, seorang penjaga keamanan bergegas dan berbisik di telinga Bovei. Setelah dia selesai mendengarkan, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keheranan, dan dia segera mengusir semua penjaga dan penari di sekitarnya untuk pergi. Kamu, katakan itu sekali lagi. Bovei berdiri, dan memerintahkan dengan suara yang kuat dan mengesankan. Ya, Tuan Bovei. Penjaga itu buru-buru mengangguk dan berkata, beberapa saat yang lalu, ruangan itu tiba-tiba mulai bergetar sebelum retakan raksasa terbelah di angkasa. Sebuah planet kristal besar kemudian muncul dari celah besar itu. Penjaga itu dengan hati-hati menjelaskan apa yang baru saja dia saksikan. Bovei dan kedua putranya terkejut saat mendengar kabar tersebut. Mata biru tua Bovei berkedip-kedip, berkilauan karena keserakahan. Apakah kamu yakin seluruh planet ini terbuat dari kristal? Ya, Tuan Bovei, bawahan ini melihatnya dengan jelas. Planet itu memang seluruhnya terbuat dari kristal. Benar, ada juga beberapa bintang berpola aneh di dalam planet oranye gelap. Penjaga itu berdiri tegak dan menjawab dengan keras. Bovei mengangguk ringan dan menoleh untuk melihat kedua putranya. Dia memperhatikan bahwa mata mereka juga dipenuhi dengan keserakahan, sama seperti dia. Mengangguk-angguk, dia berpikir dalam hati. Mereka benar-benar telah mempelajari inti ajarannya, bahwa semua hal baik adalah miliknya sendiri. Ayah, planet itu jelas merupakan harta karun. Jika kita bisa melelangnya, kita pasti mendapat untung besar, kata putra sulung Boku dengan mata berbinar. Namun putra bungsu Bolton berkata dengan ketidakpuasan. Bagaimana harta karun seperti itu bisa dilelang? Kami memiliki banyak metode lain untuk menghasilkan uang. Segera setelah kami mendengar tentang planet kristal ini, kami tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat langka. Kita harus menyerahkannya ke tangan kita sendiri.
Tidak ada gunanya menyimpannya untuk diri kita sendiri. Boku menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Ini lebih baik daripada memberikannya kepada orang lain. Baik Boku dan Bolton mengutarakan pendapat mereka, tidak ada yang menyerah. Bovei diam-diam mengamati kedua putranya yang bertengkar sambil mengelus dagunya, berkata, berhentilah berdebat. Semuanya bisa menunggu sampai kita benar-benar melihat planet kristal tersebut. Jika itu harta karun, kita akan menyimpannya untuk diri kita sendiri atau melelangnya untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih berharga. Bovei membuat keputusan akhir. Ya, ayah. Oke. Melihat ayah mereka sudah mengambil keputusan, kemarahan Boku dan Bolton mereda dan berhenti bertengkar. Keduanya mengangguk setuju. Ketika menyangkut keputusan ayah mereka, keduanya sangat patuh. Dalam hal menjadi seorang ayah, Bovei jelas jauh lebih sukses dibandingkan King Colt. Bovei mengangguk puas, cukup senang dengan pengaruhnya terhadap putra-putranya. Kemudian, ketiganya dengan cepat berangkat dari bintang utama dengan pesawat ruang angkasa masing-masing, bergegas menuju pinggiran trading center, tempat Super Dragon Ball muncul. Segera setelah itu, ketiga pesawat luar angkasa berhenti di pinggiran dan berbaris di dekat bintang buatan tersebut. Dari jauh, bola naga raksasa itu tampak seperti planet biasa yang melayang di angkasa, menyebabkan ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut. Begini ayah, planet kristal sepertinya tidak terbentuk secara alami. Sepertinya itu telah dipoles secara buatan. Putra sulung Boku tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya dan berteriak keras. Sebuah planet secara alami tidak akan pernah memiliki bentuk bola yang simetris sempurna, dan tidak akan ada bintang berujung 5 berlapis emas di planet ini yang terlihat terstruktur dengan indah jika dilihat dari sudut manapun. Selain itu, gravitasi planet ini sangat kecil. Bola kristal itu tentu saja tidak sederhana. Untuk dapat memoles sebuah planet besar secara artifisial, dan juga menjadi sebuah bola yang sempurna, tingkat kesulitannya tidaklah biasa. Ini jelas merupakan harta karun yang bagus, kita harus menyimpannya. Setelah melihat bola naga, mata Bolton praktis mengeluarkan sinar kemasan. Dia buru-buru memperingatkan ayahnya, takut ayahnya akan melelangnya. Benda apa ini? Bovei tenggelam dalam pikirannya, memeriksanya dengan cermat. Dia memberi isyarat kepada alien yang bertugas mengawasi bola kristal tersebut dan bertanya, apakah bola kristal tersebut dilihat oleh banyak orang ketika muncul? Ya, Tuan Bovei, ketika planet misterius ini muncul, banyak pedagang dan pejalan kaki yang hilir mudik di dekatnya. Meskipun kami mengusir mereka tanpa penundaan, beritanya seharusnya sudah menyebar. Alien itu menjawab dan menjelaskan semuanya dengan lengkap. Oh, Bovei mengusap dagunya, merenung. Dia kemudian berkata, sampaikan pesanan saya. Lelang akan ditunda selama 2 bulan. Pada saat itu, planet kristal akan dilelang sebagai produk akhir. Ya, alien di samping menerima perintahnya dan mundur. Adapun dampak buruk dari penundaan lelang, dia bahkan tidak repot-repot mempertimbangkannya. Kapan pelelangan akan diadakan, keputusan akhir selalu bergantung pada Sir Bovei. Jika dia ingin menundanya, niscaya akan ditunda. Jika dia membiarkan beritanya menyebar sepenuhnya dan membiarkan banyak orang menerima beritanya, pendapatan dari pelelangan akan luar biasa. Bab 140, Bola Naga ke-6. Jangan, ayah, apakah kita benar-benar harus melelangnya? Bolton tidak mau. Jika planet kristal ini diberikan kepadanya, itu pasti akan menjadi salah satu dari jenisnya. Bovei menjawab, apa yang dikatakan Boku benar. Benda ini pastinya tidak terbentuk secara alami. Tidak mudah untuk membuat manik sebesar itu. Apakah menurut Anda itu bisa dibuat dengan santai oleh sembarang orang? Artinya siapapun yang menciptakan ini pasti orang yang luar biasa. Terlebih lagi, kami bahkan tidak mengerti apa itu sama sekali. Menyimpannya di tangan kita hanya akan membawa masalah. Ini, baiklah. Bolton sedikit ragu-ragu, namun pada akhirnya dia mengetahui dengan jelas apa yang penting karena usianya sudah lebih dari 100 tahun dan telah bertahan lama di alam semesta. Dia hanya merasa itu sangat disayangkan. Betapa indahnya planet ini, dan harus dilelang. Bahkan dia belum pernah memiliki planet seperti itu di tangannya sebelumnya. Namun, apa yang dikatakan ayahnya juga ada benarnya. Terkadang, semakin indah sesuatu, semakin berbahaya. Dia hanya bisa dengan enggan berpisah dengan harta karun itu. Belakangan, kabar penundaan lelang menyebar bagaikan angin di trading center. Para pedagang yang telah bersiap untuk memperdagangkan planet dan menjual budak tentu saja merasa tidak puas. Jika barang menumpuk di tangan mereka dalam waktu lama, kerugiannya tentu akan sangat besar. Oleh karena itu, mereka melakukan beberapa penyelidikan dari semua sisi dan menemukan bahwa planet kristal misterius akan dilelang sebagai barang terakhir, sehingga tertunda. Meski para pedagang agak terkejut, ketidakpuasan di dalam hati mereka lenyap. Sedangkan bagi para pedagang yang terlambat datang ke pusat perdagangan, meskipun mereka menemukan bahwa planet oranye telah muncul di angkasa seperti banyak planet lainnya, mereka mengira bahwa planet oranye baru hanyalah sebuah bangunan yang dibangun oleh pusat perdagangan, dan tidak melakukannya. Jangan terlalu memikirkannya. Lagi pula, bola kristal seukuran planet memberi kesan bahwa itu adalah hiasan dari pusat perdagangan. Oleh karena itu, mereka mengagumi Sir Bovei yang menghabiskan uang secara boros. Hingga suatu saat, mereka mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah barang lelang yang diperoleh Sir Bovei. Tutut, ukuran item lelang ini terlalu besar. Belum pernah seluruh planet dipindahkan di masa lalu ketika sedang dilelang.
Para pedagang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka, Tuan Bovei benar-benar banyak akal, dia bahkan bisa mendapatkan sebuah planet kristal sebesar itu. Alhasil, kabar bahwa planet kristal langka akan dilelang di Bovei Trading Center dengan cepat menyebar. Para pedagang alam semesta tidak mengetahui dengan jelas tentang nilai bola naga, juga tidak memahami alasan kemunculannya yang tiba-tiba. Jika mereka tahu apa yang bisa dilakukan Super Dragon Ball, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan segalanya dan kehilangan kekayaan keluarga, mereka akan mengambil Super Dragon Ball untuk milik mereka sendiri. Waktu berlalu, dan dalam sekejap 1 bulan berlalu. Semua alien yang mendengar berita itu berkumpul di pusat perdagangan. 3 bintang Bovei Trading Center tiba-tiba penuh sesak. Alien, yang bergegas dari bintang terdekat bisa terlihat di mana-mana. Beberapa alien yang berada jauh-jauhnya bergegas tanpa henti untuk beristirahat setelah menerima kabar tersebut. Entah berapa orang yang akan hadir saat lelang sebenarnya dimulai. Banyak alien yang telah tiba melakukan transaksi pribadi sebelum pelelangan dimulai. Yang lain terbang dengan pesawat luar angkasa kecil untuk melihat bola naga dengan mata kepala sendiri. Mereka belum pernah melihat bola kristal sebesar ini sebelumnya dalam hidup mereka. Mereka benar-benar terpana dengan penampilan bola naga yang indah, halus, dan bulat. Di sisi lain, jauh di dalam alam semesta yang luas, sangat jauh dari galaksi Bima Sakti, sebuah pesawat luar angkasa berwarna abu-abu keperakan terlihat melaju melintasi langit berbintang seperti meteor kecil yang terang. Cahaya terangnya menerobos tirai kegelapan, meninggalkan jejak cahaya yang mempesona dan berwarna-warni. Sudah hampir sebulan penuh sejak Vados menyegel kemampuan ruang waktu Siaya, dan itu akan segera dirilis. Selama sebulan ini, Siaya yang awalnya tertarik mengamati dan mengagumi gemerlap pemandangan luar angkasa akhirnya merasa bosan setelah melihat pemandangan yang sama setiap hari. Setelah itu, Siaya menggunakan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Meskipun badan kapalnya kecil, karena pesawat ruang angkasa kecil itu adalah kapal yang dikembangkan oleh Veidaya untuk penggunaan pribadi Siaya, maka kapal itu memiliki semua fasilitas pelatihan di dalamnya. Namun tentu saja tidak sebaik fasilitas lengkap di planet Hongshan. Huo, sebuah bayangan muncul, diikuti oleh kilatan cahaya. Gelombang energi yang berkilauan dan tembus pandang terbang dari samping. Siaya, yang sedang melompat-lompat di dalam kapal tiba-tiba berhenti di depan gelombang energi, dan mengirimkan serangan ke gelombang energi tersebut. Tangannya terkepal erat, telapak tangannya perlahan terpisah, dan dia menghasilkan cahaya kuat yang dengan cepat mengeluarkan energi menakutkan. Ia meraung melalui jari-jarinya, menyambut gelombang energi yang datang seperti naga banjir legendaris. Gemuruh. Dengan semburan suara yang teredam, kedua gumpalan energi itu bertabrakan dan segera meledak menjadi awan besar asap buram seperti bunga yang sedang bertunas yang secara tidak sengaja bertemu dengan angin musim semi. Itu berkembang menjadi bunga yang indah dan lembut. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan kapal berguncang, hal ini sangat berbahaya mengingat kapal tersebut melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Untungnya, kabin pelatihan kapal dibangun dengan bahan khusus yang dapat menyerap sejumlah energi. Jika tidak, ledakan tersebut kemungkinan besar cukup untuk menghancurkan pesawat luar angkasa dan membunuh orang. Jadi, dia harus sangat berhati-hati saat berlatih di kapal. Dia mengambil handuk basah dan menyeka keringat di dahinya. Wajah tampan Siaya tersenyum tipis saat dia keluar dari kabin pelatihan dan memasuki kamar mandi. Selepas berolahraga, sungguh menyenangkan berendam di pemandian air panas. Setelah mandi, Siaya yang dibungkus handuk mandi berjalan keluar dan mengambil radar bola naga untuk melihatnya. Sinyal tersebut masih menunjukkan bahwa Dragon Ball tersebut masih berada di lokasi semula dan belum bergerak. Sepertinya bola naga itu masih ada. Namun, dengan kepribadian Vados, dia pasti tidak akan memudahkan saya mendapatkan Super Dragon Ball. Tempat itu bahkan mungkin adalah sarang singa. Siaya diam-diam merenung. Bukan karena dia takut dengan tantangan. Orang Saiyan sebenarnya menyukai tantangan. Semakin sulit, semakin mereka akan menghadapinya. Ketika seseorang mengalahkan musuhnya atau menerobos batas, perasaan riang dan tanpa hambatan yang menyertainya tidak hanya memuaskan secara fisik, tetapi juga menyehatkan secara spiritual. Kecuali, masih ada Super Dragon Ball lain yang belum ditemukan. Aku tidak tahu di mana itu disembunyikan oleh Vados, alisnya sedikit berkerut. Alam semesta tanpa batas begitu besar sehingga ingin menemukan bola naga lain yang sinyalnya diblokir akan sangat sulit. Mungkinkah Vados tidak berencana membiarkan dia mendapatkan bola naga super? Siaya memikirkan hal ini dan segera menggelengkan kepalanya. Vados berdiri di level yang tinggi, jadi apa yang dia katakan pasti benar. Terlebih lagi, dia tentu saja tidak terlalu peduli dengan bola naga super. Dia tidak akan melakukannya. Beberapa hari kemudian, segel Vados di tubuhnya telah dilepas tepat waktu. Ketika kemampuan ruang waktu yang familiar kembali ke tubuhnya sekali lagi, dia tahu bahwa Vados tidak berbohong padanya. Namun hal berikutnya yang dilakukan Siaya adalah tidak langsung menggunakan transmisi instan untuk melakukan perjalanan ke lokasi bola naga. Ini karena dia tahu pasti akan ada pertarungan sengit saat dia tiba, jadi dia harus menyesuaikan kondisi mentalnya terlebih dahulu. 1 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Setelah masa penyesuaian ini, semuanya sudah siap. Siaya membuka pintu kabin dan terbang keluar dari pesawat luar angkasa. Saat asap mengepul, kapal berubah kembali menjadi kapsul Hoi Poi. Menempatkan kapsul ke dalam ruang dimensionalnya, Siaya memejamkan mata dan bermeditasi sebentar sebelum berteleportasi ke posisi Super Dragon Ball, yaitu galaksi Bima Sakti.
Bovei Trading Center, bintang utama. Di dataran hijau dan tak berbatas, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan dedaunan bergemerisik lembut dan rerumputan lembut membungkuk, membentuk riak-riak yang indah. Sinar matahari yang hangat terpancar membuat orang merasa suam-suam kuku, dan aroma samar menyegarkan melayang di udara. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di dataran dan sosok si ayah muncul entah dari mana. Sambil mengangkat kepalanya, dia bisa melihat dua benda langit raksasa tergantung di langit biru tua seperti piringan. Memang benar, itu adalah 3 planet padat milik Bovei Trading Center, dengan 2 benda bundar tambahan yang tergantung di samping planet utama. Jika dilihat lebih dekat, ada satu lagi planet besar berwarna jingga tua yang berkelap-kelip dengan sinar jingga terang seperti matahari. Itu bahkan lebih besar dari 2 planet di sebelahnya. Bola naga super. Melihat hal yang familiar di hadapannya, si ayah berteriak dalam hati. Bintang, inilah tepatnya bola naga yang selama ini dia cari. Namun si ayah segera menahan senyumnya dan berubah menjadi serius. Ada masalah serius. Bagaimana dia bisa mengambil Super Dragon Ball di bawah pengawasan orang banyak? Vados meletakkan bola naganya di sini, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya mengambilnya begitu saja. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.